وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Sidang jamaah, semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan memberikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk di bulan suci yang sangat mulia bagi kita, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang banyak sekali keutamaan, bagaikan tamu yang agung yang akan datang ke rumah kita. Maka hendaknya tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat spesial ini kita sambut dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah, kesempatan masih terbuka lebar bagi kita semuanya untuk menyiapkan bekal kita menuju akhirat kita. Karena kita perlu mengumpulkan banyak bekal dalam perjalanan nanti di hari kiamat, perjalanan yang sangat panjang sekali. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan diri, untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya. Watazawwadu, berbekallah kalian wahai manusia, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita sedikit akan mengkaji tentang nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam Ramadan untuk pendidikan kita. Karena memang kita sebagai seorang pendidik, semuanya harus kita kaitkan dengan pendidikan. Karena pendidik itu adalah manusia terbaik, orang yang lesannya paling sakti. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa lagi orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang berdakwah kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, ketika kita itu menjadi seorang pendidik, maka kita jadikan semua momen-momen yang ada, semua kejadian-kejadian yang ada, semua perjalanan siang dan malam, semua waktu yang ada, kita jadikan sebagai momen pendidikan. Karena memang Allah menjadikan pendidikan kepada Nabi Muhammad itu semua kejadian. Semua kejadian itu adalah momen pendidikan. Oleh itu, kalau kita lihat tentang bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan beliau sebagai manusia terbaik di akhir zaman yang akan memikul beban yang sangat berat. Maka Allah mendidik Nabi Muhammad itu sejak kecil. Pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad itu sejak kecil sudah dipersiapkan sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya semua kejadian-kejadian yang menimpa Rasulullah SAW itu adalah momen pendidikan yang Allah didik untuk Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Rasulullah SAW mendidik para sahabat dengan pendekatan kepada momen-momen kejadian. Banyak sekali Rasulullah SAW itu memasukkan pendidikan dalam kejadian-kejadian yang ada. Seperti ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat mulai putus asa karena melihat lemahnya mereka di Mekah. Ketika melihat bagaimana sombongnya orang-orang kafir Quraisy, sampai akhirnya mereka menyiksa para sahabat. Ketika para sahabat lemah, Rasulullah SAW membangkitkan motivasi para sahabat dengan Rasulullah bercerita nantinya. Rasulullah mengatakan, la yutimmanallahu hadzal amr, pasti Allah akan menjayakan Islam ini. Hatta yasirar raqib min Son'a ila Hadramait la yakhaf illallah, sampai nanti orang-orang itu ada satu orang berjalan dari Son'a menuju Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah Ta'ala. Motivasi. Jadi Rasulullah itu melihat momen kejadian yang ada sebagai alat untuk memotivasi pendidikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, baik Anda sebagai orang tua, atau Anda sebagai guru, atau Anda sebagai ustadz dan ustadzah, ketika ada momen kejadian, ada sebuah fenomena, atau ada sebuah waktu, maka itu jadikan sebagai pendidikan untuk anak-anak kita. Karena pendidikan anak kita itu bukan hanya di kelas, mereka ditransfer ilmu-ilmu. Karena transfer ilmu-ilmu itu akan hilang. Yaitu maksudnya itu peran ustadz atau peran pengajar itu akan hilang. Karena kalau seandainya pendidikan itu cuma mentransfer ilmu, itu semuanya nanti akan diganti dengan mesin-mesin. Ada mesin-mesin yang canggih yang mengumpulkan sumber-sumber ilmu, ya, tetapi hilang
di mesin itu tidak memiliki kutua, tidak memiliki toladan, tidak bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan, itu tidak ada. Oleh karena itu, pendidikan itu bukan hanya mentransfer saja, kita ngajar, setelah itu kita sampaikan ilmu, setelah itu pulang selesai. Bukan seperti itulah pendidikan, karena kalau seperti itu anak bisa mencari informasi lebih daripada Anda. Tetapi bagaimana kita bisa menanamkan dalam diri anak nilai-nilai kebaikan, kita menjadi suri toladan bagi mereka, dan kita bisa menguatkan iman dalam diri anak ketika ada kejadian-kejadian yang di situ memang kesempatan terbaik untuk mendidik anak kita. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana kita bisa mengambil nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Ada beberapa poin penting yang kita akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi pendidikan apa yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, demikian juga masalah puasa di bulan Ramadan untuk pendidikan anak-anak kita. Maka ada 5 poin yang perlu kita sampaikan di majelis ini. Yang pertama, Ramadan merupakan pendidikan keimanan, yaitu untuk menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala, menguatkan iman anak kita kepada Allah Ta'ala. Kita kuatkan cinta mereka kepada Allah Ta'ala, kita kuatkan rasa rojak mereka, rasa harap mereka kepada Allah Ta'ala, kita kuatkan rasa khauf anak-anak kita kepada Allah Ta'ala. Dan momen Ramadan itu momen yang terbaik untuk menguatkan fitrah iman ini. Kemudian yang kedua, kita sebutkan secara ringkas dulu, nanti kita jabarkan satu persatu. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan atau momen bulan Ramadan itu adalah momen untuk menggambarkan kepada anak-anak kita tentang indahnya surga. Surga adalah negeri yang sangat-sangat indah. Dan momen Ramadan itu adalah momen terbaik untuk menggambarkan itu kepada anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, poin ketiga yang bisa kita ambil untuk menanamkan kepada anak bahwa dunia itu adalah negeri ujian. Kita akan ajarkan kepada anak kita dari momen Ramadan itu bahwa ketika mereka tinggal di dunia, mereka itu sedang diuji. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, kita akan melatih anak kita akan mengajari anak kita untuk berjuang dalam menggapai tujuan. Yaitu untuk menggapai sebuah tujuan itu perjuangan berat, tidak mudah. Dan itu anak sudah kita kenalkan sejak dini dengan nilai-nilai Ramadan seperti ini. Kemudian kelima, kita ajarkan kepada anak kita disiplin dalam kehidupan. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup disiplin. Kita memiliki waktu untuk kita atur kehidupan kita. Jadi kita memiliki rute perjalanan yang jelas. Jadi ada 5 poin yang bisa kita ambil dari nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang bisa kita ambil dari pendidikan di bulan Ramadan ini, yaitu kita menjadikan momen Ramadan sebagai pendidikan untuk iman anak kita kepada Allah Ta'ala. Dan pendidikan iman itu pendidikan yang sangat mendasar dalam pendidikan Islam, yang itu sekarang sudah mulai ditinggalkan di dunia pendidikan kita. Karena kebanyakan pendidikan kita itu cuma mengasah otak, sehingga mereka itu mengasah otak, mencerdaskan otak, tapi mereka lupa untuk membersihkan hati. Sehingga muncul di generasi kita itu orang-orang yang cerdas-cerdas, orang-orang yang pinter-pinter, tetapi orang-orang yang lemah imannya. Kita dalam pendidikan kita ini, kalau kita mau jujur, banyak di pendidikan kita itu kita, Masya Allah, anak kita itu luar biasa lah, kesolehan dia, kehebatan dia luar biasa. Tetapi cinta mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala, rasa rojak mereka kepada Allah itu sangat-sangat lemah sekali. Padahal kalau kita melihat pendidikan Islam itu, pondasi pendidikan iman itu adalah pendidikan yang paling utama. Oleh itu kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW itu dididik sama Allah Ta'ala, demikian juga Rasulullah mendidik para sahabat. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu kan bertartib, bertahap. Tujuannya apa? Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran gak diturunkan satu paket kepada Nabi Muhammad? Maka tujuannya itu apa? Linutsabbita bihi fuadaka. Tujuannya supaya kami kokohkan
Al-Quran itu dalam hati engkau wahai Muhammad, Rasulullah SAW. Sehingga apa? Pendidikan itu pelan, ada tahapannya. Tidak bisa pendidikan itu kayak ngejar tayang. Pendidikan itu kayak kebut-kebutan. Pendidikan itu adalah sebuah proses panjang yang kita mungkin bisa memetik buahnya itu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Sehingga apa? Perlu kesabaran untuk menjalankan sebuah proses pendidikan. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW ketika dididik sama Allah Ta'ala, Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu, nanti metode Al-Quran itu dibagi sama Allah menjadi dua. Jadi metode atau ayat-ayat yang berbicara tentang masalah pendidikan itu untuk mentarbiyah Rasulullah, kemudian nanti Rasulullah mentarbiyah para sahabat, itu nanti dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan fase turunnya ayat, dinamakan dengan ayat Makkiyah, yang diturunkan di Mekah atau dinamakan diturunkan sebelum hijrah. Kemudian yang kedua dinamakan dengan ayat Madaniyah, ayat-ayat yang diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan masalah waktu atau zaman, bukan berkaitan masalah tempat. Ada ayat yang diturunkan di Mekah tapi setelah Rasulullah itu hijrah, maka dinamakan dengan ayat Madaniyah. Nah, bedanya apa kalau kita melihat di situ antara ayat Makkiyah dan Madaniyah itu? Kata para ulama mengatakan kalau ayat Makkiyah itu biasanya pendek-pendek, yaitu pendidikan itu pelan-pelan, sedikit-sedikit. Sedangkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Madaniyah itu pendidikan panjang-panjang ayatnya itu, sampai ayatnya itu panjang-panjang. Sehingga ketika iman sudah kuat, sudah kokoh, bisa setelah itu kita didik lama pun nggak ada masalah durasinya itu, karena memang diri dia sudah siap untuk menampung. Kemudian yang kedua di antara perbedaannya itu, kalau ayat Makkiyah itu semuanya pembicaraan masalah hati, pondasi yang dibahas itu. 13 tahun nggak mudah itu. 13 tahun Allah itu mendidik hati Rasulullah SAW dan Rasulullah mendidik hatinya para sahabat. Pembahasannya masalah surga, neraka, iman, tawakal, sabar, khauf, rasa takut, roja, rasa harap kepada Allah Ta'ala. Itu terus yang dididik sama Allah Ta'ala. Sehingga pembahasannya itu mesti kebanyakan pembahasan masalah iman. Sedangkan pendidikan ketika Rasulullah itu hijrah di Madinah, sudah kuat pondasi iman para sahabat. Setelah itu baru datang perintah dan larangan atau yang dinamakan dengan syariat. Itu cuma 10 tahun. Oleh karena itu kalau kita perhatikan di sini bahwa pendidikan iman itu harus mendapatkan porsi yang lebih banyak daripada pendidikan otak. Pendidikan iman harus lebih banyak daripada pendidikan syariat yang membutuhkan akal. Oleh itu banyak para ulama itu kan mengatakan syarat atau namanya mukallaf, orang yang dibebankan beban syariat itu syaratnya apa? Al-aqil, al-balik. Seorang yang berakal dan orang yang balik. Orang yang balik yaitu orang yang sudah sempurna akalnya. Maka itu intinya syariat itu akan kita ajarkan atau kita bebankan kepada anak ketika anak itu sudah mulai mencerna. Terus sebelum itu apa pendidikan sebelum anak itu mencerna atau sebelum balik itu? Maka pendidikan sebelum balik itu pendidikan hati. Pendidikan hati. Bagaimana hati anak kita itu bisa mencintai Allah, bagaimana bisa mencintai sholat, bisa mencintai puasa. Hati kita itu takut kepada Allah Ta'ala. Anak kita itu takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu pendidikan yang luar biasa. Yang sekarang kayak ketinggalan lah pendidikan itu kayak hilang di pendidikan kita. Oleh karena itu, saudara jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, momen Ramadan itu momen terbaik untuk mendidik hati anak kita. Yaitu apa? Kita kuatkan dalam diri anak kita itu dengan puasa, demikian juga dengan bulan Ramadan. Kita tanamkan dalam diri anak kita itu tentang iman kepada Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu sangat hebat, Allah itu sangat indah, Allah itu sangat rahmat, sehingga muncul namanya harapan, dan Allah itu sangat keras azabnya, sehingga muncul namanya sifat takut dalam diri anak kita. Terus bagaimana kita itu pendekatan kepada anak kita tentang penanaman cinta, khauf, rasa takut, kemudian roja dalam diri anak kita? Maka coba kita pendekatannya itu kita mendekati anak, pendekatan kepada anak itu untuk menanamkan cinta anak kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana hebatnya Allah Ta'ala di dalam memerintahkan hambanya untuk puasa di bulan Ramadan. Kita bisa bicara masalah keutamaan puasa atau bahkan keutamaan puasa dalam diri, dari teknologi dan yang lainnya.
Kenapa kok kita itu harus puasa? Dan Allah itu memerintahkan kita untuk puasa itu manfaatnya banyak. Sehingga apa? Dengan kita itu mengetahui manfaatnya, akhirnya tumbuh rasa harap, kemudian rasa cinta itu tumbuh. Tetapi ada poin penting yang perlu kita tanamkan, bahwa Allah itu ketika menurunkan syariat itu pasti ada perubahan mengikuti dengan kondisi. Termasuk juga disyariatkannya puasa Ramadan itu bertahap, disyariatkan bertahap. Tujuannya untuk apa? Tujuannya karena Allah itu sayang kepada kita. Kalau seandainya kita itu disyariatkan dengan syariat umat-umat terdahulu, hancur kita ini. Oleh karena itu, kita kenalkan kepada anak-anak kita, untuk diri kita sendiri juga kepada anak-anak kita, bahwasanya Allah itu cinta kepada kita. Sehingga Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada diri, kepada jiwa, kecuali dengan sesuatu yang mereka mampu memikulnya. Maka itu apa? Allah mensyariatkan kepada kita bulan Ramadan puasa cuma 1 bulan gitu. Allah memberikan kepada kita 1 tahun itu 12 bulan. Silahkan Anda nikmatilah gitu. Tidak diperintahkan kita untuk puasa. Kalau kita mau puasa ya itu kebaikan. 1 bulan sajalah kita berpuasa itu. 1 bulan saja kita berpuasa, di mana kita akan istirahat, di mana perut kita itu kan kita kosongkan. Kita puasa 1 bulan dari 12 bulan gitu. Menunjukkan apa? Allah itu rahmat, dan alhamdulillah syariat kita itu nggak berat gitu. Oleh itu kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana hebatnya Allah, indahnya Allah dalam memerintahkan kita untuk puasa, dan gimana manfaatnya puasa luar biasa. Supaya apa? Supaya anak itu mulai tumbuh rasa cinta dia kepada Allah Ta'ala. Bicara kita masalah puasa, bagaimana Rasulullah puasa juga, demikian juga para sahabat. Sehingga apa? Sehingga muncul rasa cinta. Dan memang rasa cinta itu biasanya itu akan muncul ketika kita itu sudah kenal. Tidak kenal maka tidak akan sayang. Demikian juga kita kenalkan kepada anak tentang hebatnya Allah dalam masalah puasa. Dengan targetnya apa? Targetnya supaya anak itu mulai muncul rasa cinta dia kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk pendekatan rasa harap, supaya anak itu punya harap tinggi kepada Allah Ta'ala. Coba Anda ceritakan tentang keutamaan puasa di bulan Ramadan. Allah ketika memerintahkan kepada kita untuk puasa, kenapa kita itu diperintahkan untuk puasa? Karena Allah itu menjanjikan kepada kita surga. Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagi orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, maka kita nanti akan mendapatkan jaminan surga. Kalau kita mendapatkan jaminan surga, kita mendapatkan semua kenikmatan surga di dalamnya itu. Akhirnya apa? Kita itu buat anak kita itu, dia itu mulai berharap kepada Allah Ta'ala, berharap masuk surga, berharap mendapatkan pahala, berharap dia itu mendapatkan kebaikan dari puasa yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Muncul rasa harap tinggi dalam diri anak kita. Kemudian yang ketiga, cara pendekatan anak itu dengan ditanamkan rasa khauf dia kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita itu bisa menggambarkan kepada anak-anak kita bahwa orang yang tidak puasa itu Allah akan sediakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Bisa kita ceritakan bagaimana azab orang-orang yang tidak puasa, seperti Rasulullah pernah bermimpi. Ceritakanlah mimpi-mimpi kayak gitu, cerita kepada anak itu. Anak Rasulullah pernah bermimpi, mimpi yang sangat indah sekali, panjang sekali. Di antara mimpinya itu Rasulullah SAW melihat orang-orang yang digantung kakinya, mu'alliqina bi'araqibihim, orang-orang yang kakinya digantung di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat, kemudian malaikat itu menyayat kulitnya sampai terkelupas. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, para sahabat bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka? Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, orang-orang yang mereka itu membatalkan puasa sebelum dihalalkan. Itu apa? Orang yang tidak puasa tanpa udzur. Sehingga apa? Sehingga mulai muncullah rasa takut anak kita itu. Oh, kalau saya melanggar, kalau saya nggak puasa, nanti seperti ini. Sehingga apa? Sehingga pendekatan anak supaya anak itu bisa ibadah dengan tanpa paksaan anak kita itu. Anak kita bisa beribadah dengan semangatnya itu karena pondasi ibadah itu sudah kita bangun. Oleh itu banyak, ada sebuah cerita juga. Ada seorang ulama didatangi sama seseorang. Ada seseorang datang ke seorang ulama, tanya, Syekh, wahai imam,
anak saya itu belum sholat, anak saya itu belum mau sholat. Terus bagaimana cara anak saya itu biar sholat? Maka beliau mengatakan fabashirhu, berikan kabar-kabar gembira, berikan busyra, yaitu sebuah kabar, iming-imingi dia dengan pahala di hari kiamat dan keutamaan nanti ketika dia itu nanti masuk surga ini. Sehingga apa? Termotivasi dalam hatinya. Dan itu luar biasa, dan itu yang kita lupakan gitu. Kita itu bisa memerintahkan anak untuk sholat, tapi kita nggak bisa membuat anak itu cinta sama sholat. Kita bisa memerintahkan anak untuk hafal Quran, tapi kita lupa untuk menjadikan anak itu cinta sama Quran. Kita bisa memaksa anak kita untuk belajar, tapi kita lupa menjadikan anak kita itu cinta sama belajar. Oleh karena itu apa? Syariat itu sebuah bangunan yang sangat besar. Syariat itu berat, nggak mudah. Maka untuk membangun sebuah bangunan yang besar dibutuhkan pondasi yang sangat-sangat kokoh pondasi itu. Dan pondasi syariat itu, kata para ulama mengatakan arkanul ibadah, arkan atau pondasi ibadah, di mana ibadah akan dibangun di atas itu ada 3. Yang pertama al-mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua ar-roja, punya rasa harap. Kemudian yang ketiga punya rasa khauf. Anak kita tidak mau berat dia itu untuk sholat, kecuali kalau dia itu sudah punya 3 tentang sholat. Yaitu apa? Dia cinta kepada sholat. Kemudian yang kedua, dia punya rasa harap terhadap sholatnya. Yang ketiga, dia punya rasa takut kalau dia nggak sholat. Puasa, tidak mungkin kita itu bisa mengerjakan puasa dengan enak sekali, dengan lapang sekali, dengan indah sekali kalau kita nggak punya 3 ini. Kita belum cinta sama puasa. Kemudian yang kedua, kita belum punya rasa harap terhadap puasa kita. Yang ketiga, kita nggak ada rasa takut kalau kita itu tidak puasa. Oleh karena itu apa? Momen di sini ketika di bulan Ramadan itu momen kita itu mendekatkan hati anak kita kepada Allah Ta'ala. Kita bicara tentang masalah perkara-perkara yang ghaib. Kita bicara masalah keutamaan surga, keutamaan orang yang puasa. Kita bicara tentang bagaimana azab yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak puasa. Sehingga anak itu, dia itu ketika datang bulan Ramadan, Masya Allah ini bulan yang luar biasa, bukan bulan sembarangan itu. Sehingga sampai anak itu nanti sebelum datang bulan Ramadan itu dia sudah pesan sama orang tuanya, Bah atau Bi, nanti kalau Ramadan saya tolong dibangunkan, saya mau puasa. Lah kenapa seperti itu? Karena dia sudah cinta dalam hatinya, sudah diberikan pondasi tentang masalah puasa dalam hatinya anak itu. Kalau cuma dinamakan dengan al-amrul mujarrad, perintah kosong, nah duduk kamu. Lah kenapa duduk gitu? Anak kita juga butuh, kenapa? Alasannya kenapa saya harus duduk gitu? Ya kan? Nah, sholat kamu. Lah terus kenapa saya harus sholat gitu? Anak kita butuh jawaban seperti itu. Nah, kamu sholat, karena kalau kamu sholat itu kamu nanti akan mendapatkan surga. Surga itu kenikmatannya seperti ini. Dan kalau kamu nggak sholat, kamu nanti akan diazab oleh Allah Ta'ala di neraka jahanam. Dan bagaimana azabnya neraka jahanam seperti ini, itu jawaban itulah yang akan memotivasi anak, sehingga anak itu dia itu bisa mengamalkan ibadah nggak usah dipaksa sama orang tuanya. Oleh karena itu momen Ramadan itu momen yang paling penting sekali untuk menguatkan iman di dalam hati anak kita kepada Allah Ta'ala. Kita bangun cinta kepada Allah, kita bangun harap kepada Allah Ta'ala, dan kita bangun khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang perlu kita gambarkan yang kedua tentang indahnya surga, yaitu di bulan Ramadan itu kita perlu menggambarkan dahsyatnya Allah dalam menciptakan surga. Supaya apa? Supaya anak kita itu menggebu-gebu dalam mengamalkan puasa, menggebu-gebu dalam mengamalkan ibadah. Kenapa? Karena kita punya namanya harapan yang kuat sekali gitu. Dan kenapa ulama-ulama kita itu ketika pengen membahas sebuah bab ilmu itu biasanya diawali dengan fadl, dengan keutamanya dulu. Kenapa? Karena ketika kita melihat keutamaan, kita akan termotivasi untuk mengejarnya. Sehingga pasti ketika membahas masalah sholat, sebelum masuk ke fikih sholat, mesti ulama membahas tentang keutamaan sholat. Supaya apa? Supaya kita itu termotivasi untuk mengamalkan sholat dengan sebaik-baiknya, karena ada harapan. Maka di sini, subhanallah, itu momen penting sekali di bulan Ramadan itu kita gambarkan tentang alam yang ghaib. Dan yang paling penting adalah gambaran surga. Coba kalau seandainya kita misalkan menyebutkan sebuah hadis kepada anak-anak kita, wahai anak-anakku, Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Jika masuk bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga. Subhanallah, luar biasa Ramadan itu. Bulan yang sangat mulia, sampai surga saja pintunya dibuka lebar-lebar gitu. Wa ughliqat abwabun niran, pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidati syayatin,
dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ketika kita menyebutkan keutamaan ini kepada anak-anak kita, coba kita masuk bagaimana keutamaan Ramadan. Ramadan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat utama, sehingga setiap orang muslim harus dia itu punya cinta kepada Ramadan. Dia itu harus punya rasa harap untuk bisa berjumpa dengan Ramadan sampai bisa menyelesaikan. Dan kalau bisa tahun berikutnya pun bisa jadi apa? Membuat rasa kangen. Kita buat anak kita itu kangen, sayang, cinta, kemudian menggebu-gebu untuk bisa mendapatkan. Kenapa? Karena keutamaan bulan Ramadan. Kita gambarkan bagaimana Ramadan itu saking mulianya sampai pintu-pintu surga dibuka. Saking mulianya sampai pintu-pintu neraka pun ditutup. Saking mulianya sampai syaitan-syaitan saja dibelenggu gitu. Sampai akhirnya apa? Tergambar, Masya Allah, berarti bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia dan utama. Coba kita lanjutkan lagi, misalkan cerita tentang Lailatul Qadar. Kita bacakan surat Al-Qadar itu. Bagaimana keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu, para malaikat dan roh turun dari langit sampai ke bumi untuk mememerkan bumi. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan ka'adadil hasa, sampai jumlahnya malaikat itu jumlahnya sebanyak butir-butir kerikil-kerikil yang ada di bumi. Jumlahnya banyak sekali. Salamun hiya hatta matla'il fajar, bumi dipenuhi dengan keselamatan sampai terbit fajar. Akhirnya apa? Anak itu sejak awal sudah dia itu beringyang-ingyang, oh, ada namanya malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1 bulan. Dan luar biasa, kita gambarkan kepada anak itu luar biasa. Demikian juga kita gambarkan lagi kepada anak bagaimana keutamaan Ramadan dan keutamaan surga. Rasulullah mengatakan bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu walahu babun yuqalu lahu rayyan. Nanti di surga itu ada pintu masuk surga namanya pintu Rayyan, yang nanti masuk ke dalam pintu itu hanya orang-orang yang berpuasa saja. Pintu Ar-Rayyan gitu. Pintu Ar-Rayyan. Sehingga digambarkan pintu surga itu ada namanya pintu Rayyan. Bagi siapa? Khusus bagi orang yang berpuasa. Sehingga orang puasa itu luar biasa keutamanya itu. Dan itu anak mulai didekatkan. Supaya apa? Supaya ada keterikatan anak kita itu dengan bulan Ramadan. Ada keterkaitan anak kita itu dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ada keterkaitan hati anak kita itu dengan ibadah di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga anak kita itu menggebu-gebu untuk bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan puasa apa? Kemudian juga digambarkan kepada anak kita itu bagaimana tentang para sahabat menghabiskan waktu mereka di bulan Ramadan. Ada yang baca Quran sampai 60 kali khataman seperti Imam Syafi'i misalkan. Atau para sahabat itu sampai mereka itu sholat malam sampai semalam suntuk, sampai akhirnya mereka itu nggak bisa berdiri, sampai akhirnya mereka bergantungan dengan tali. Digambarkan bagaimana para ulama-ulama kita itu menghabiskan di bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga kita dekatkan anak-anak kita itu kepada ulama-ulama kita, sehingga kita sering memberikan masukan kepada anak kita, nak, kamu juga harus seperti itu. Di bulan Ramadan kita harus semangat untuk baca Quran, kita harus semangat untuk membantu orang, sedekah, kita semangat untuk sholat malam, kita semangat untuk puasa, kita semangat untuk dan yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga gambarkan kepada anak tentang indahnya surga, indahnya bulan Ramadan, indahnya Lailatul Qadar, dan indahnya yang terbaik lagi adalah indahnya surga. Surga itu di sana ada pintu, dan pintunya itu namanya Ar-Rayyan. Bahkan Rasulullah menyebutkan setiap pintu itu manggil orang-orang yang akan masuk dari pintu itu. Ya kan? Setiap orang itu akan dipanggil satu persatu. Sampai akhirnya Abu Hurairah itu pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang dipanggil itu harus masuk dari pintu itu? Terus bagaimana dengan orang yang, apakah ada orang yang nanti akan dipanggil dari semua pintu? Maka Rasulullah mengatakan ada. Wa arju an takuna minhum, saya berharap engkau ya Abu Bakar termasuk mereka. Gambarkan bahwa surga itu ada pintu, bahwa surga itu kenikmatannya lengkap di dalamnya itu. Ada samudra khamr, ada samudra madu, ada samudra susu. Kemudian di surga itu semua kenikmatan ada. Orang tinggal minta apa saja kepada Allah Ta'ala pasti akan diberikan sama Allah Ta'ala. Kita gambarkan bagaimana hebatnya surga yang Allah Ta'ala ciptakan untuk diri kita itu. Sehingga apa? Sehingga anak kita itu termotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena mereka punya harapan. Harapan mereka apa? Mereka itu ingin masuk surga. Oleh karena itu, sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, momen Ramadan adalah momen terbaik untuk kita bisa menggambarkan kepada anak kita tentang surga Allah Ta'ala, bagaimana hebatnya surga Allah Ta'ala. Dan ketika orang itu dia sudah mencintai surga,
pasti dia itu akan mudah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena pendekatan, kalau kita melihat dalam Al-Quran itu kan pendekatan Allah untuk memotivasi manusia untuk ibadah itu kan pendekatannya mesti mendapatkan surga, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan balasan, mendapatkan pahala. Pendekatannya seperti itu. Kenapa? Karena memang orang itu butuh seperti itu. Orang itu butuh muqabilnya, yaitu ketika dia mengamalkan sesuatu, saya dapat apa gitu. Itu yang orang itu pasti membutuhkan itu. Demikian juga anak-anak kita. Demikian juga anak-anak kita. Maka kita ajarkan anak kita itu mulai Ramadan itu untuk mereka itu bisa mencintai bulan Ramadan sebelum mereka puasa. Jadi sebelum masuk Ramadan mereka itu sudah cinta kepada Ramadan. Sebelum mereka puasa mereka sudah cinta kepada puasa. Sebelum mereka itu sholat malam mereka itu sudah cinta untuk sholat malam. Sebelum mereka itu menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan, dibuat mereka itu cinta kepada bulan tersebut. Apalagi mereka punya harapan kuat untuk masuk surga, maka kita harus bawa mereka kepada itu. Kenapa? Karena kita gambarkan bagaimana indahnya surga. Kemudian poin yang ketiga yang perlu kita sampaikan juga di sini tentang nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Kita akan mengajarkan kepada anak kita bahwa dunia itu negeri ujian. Yaitu kita akan ajarkan kepada anak, kenapa kok kita itu pengen masuk surga harus lapar, kita harus nggak makan, kita harus merasakan sakit, terkadang kita lemes dan yang lainnya. Maka itu sebagai gambaran kepada anak-anak kita bahwa kehidupan dunia itu bukan kehidupan yang selamanya. Kita gambarkan kepada anak-anak kita bahwa kehidupan yang hakiki itu di surga, bukan di dunia. Sehingga tidak ada masalah kita cerita kepada anak-anak kita bagaimana perjuangan dulu para nabi dan rasul, perjuangan para sahabat, sampai ada di antara mereka yang meninggal dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya mereka itu tahu bahwa kehidupan dunia itu penuh dengan ujian. Kehidupan dunia itu penuh dengan malapetaka. Supaya apa? Supaya anak kita itu siap nanti ketika mereka itu hidup di dunia. Sehingga apa? Kita sudah kenalkan kepada anak kita bahwa dunia itu ketika kita hidup di dalamnya, kita akan diuji sama Allah Ta'ala dengan banyak ujian. Maka seorang muslim itu jangan sampai dia itu takut dengan ujian. Tapi seorang muslim itu bagaimana dia itu bisa selamat dari ujian, bisa lulus dari ujian yang ada. Dan anak kita harus paham, anak kita harus tahu bahwasanya bukan hanya kita saja yang merasakan ujian, Nabi dan Rasul juga seperti itu. Oleh itu kalau saya ini cerita ya, saya cerita untuk pribadi saya itu, saya sering sekali cerita kepada anak-anak saya itu tentang perjuangan para nabi, perjuangan para rasul, demikian juga perjuangan para sahabat. Sampai anak-anak saya itu sering saya belikan buku-buku masalah sejarah dan mereka baca buku-buku itu sampai akhirnya melihat bagaimana perjuangan kaum muslimin, bagaimana beratnya sampai ada yang meninggal, sampai Sumayyah dibunuh. Supaya apa? Supaya anak kita itu tahu itulah perjuangan, itulah dunia gitu. Itulah dunia. Dunia itu seperti itu gitu. Sehingga apa? Anak kita itu harus paham bahwa ketika mereka itu pengen menikmati kenikmatan bukan di dunia. Kenikmatan bukan di dunia, tapi kenikmatan itu adalah nanti ketika kita itu masuk surga. Sehingga kita gambarkan kepada anak kita bahwa keberhasilan yang sejati bukan ketika kita itu sukses, kita lomba juara nomor 1, kemudian kita itu dapat semua dari kehidupan dunia, bukan. Tapi kita gambarkan kepada anak kita bahwa kesuksesan itu ketika kita masuk surga, kita selamat dari api neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan siapa yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dia telah sukses. Kemudian kita gambarkan kepada anak kita bahwa dunia itu enggak ada harganya di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga jangan sampai anak kita itu cinta kepada dunia. Dan dari dulu pendidikan Rasulullah SAW itu dari dulu untuk anak-anak kecil itu sudah dididik seperti itu. Mereka dididik bagaimana mereka itu cinta kepada akhirat dan mereka itu enggak peduli dengan dunia. Itu pendidikan dulu para Rasulullah SAW seperti itu, sehingga memunculkan generasi yang luar biasa. Generasi nggak butuh dengan dunia gitu loh. Generasi yang mereka itu nggak terlalu butuh dengan dunia. Generasi yang mereka itu lebih cinta akhirat daripada dunia dan seisinya. Generasi yang mereka itu bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kepada dunia dan seisinya. Itu kan luar biasa pendidikan seperti itu. Sampai akhirnya anak-anak kecil zamannya Rasulullah itu luar biasa itu. Ketika musim perang, yaitu jihad, mereka itu sampai mendaftarkan diri. Ketika Rasulullah tahu umur kamu berapa, umurnya masih belum masuk, maka diusir sama Rasulullah, nggak boleh. Itu pun mereka nangis. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berjuang untuk Islam gitu.
Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka faham bahwa dunia itu nggak ada harganya gitu. Oleh itu subhanallah kalau kita bisa menggambarkan kepada anak kita bahwa kehidupan dunia itu kehidupan yang penuh dengan ujian. Kita ingin masuk surga saja itu kita harus merasakan rasa sakit, lapar, dahaga, bahkan harus kita tinggalkan makan dan minum. Menunjukkan apa? Dunia itu akan kita tinggalkan. Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia sampai akhirnya kita bisa menikmati apa saja di dunia ini, nggak bisa. Kita tidak bisa selamanya di dunia. Tetapi kita perlu pahami bahwa dunia itu akan kita tinggalkan. Sehingga apa? Kita tanamkan kepada anak kita, nah, kalau seandainya kita melihat ada si fulan meninggal, misalkan ada orang tetangga meninggal, kita dekatkan kepada anak, itulah kehidupan dunia. Kalau seandainya si fulan itu meninggal, kita pun nanti juga akan meninggal. Fahami nak bahwasanya apa? Bahwasanya kita itu nggak selamanya tinggal di dunia. Kita di dunia itu kita siapkan untuk bekal akhirat kita. Kita bukan untuk selamanya tinggal di dunia, tetapi kita persiapan untuk akhirat kita. Sehingga apa? Anak dari awal sudah kita kenalkan. Dan bagaimana kita tanamkan kepada diri anak kita bahwa dunia itu hina, dunia itu rendah di dalam hati kita. Sampai Rasulullah SAW itu beliau pernah ketika berjalan kemudian melihat kambing yang mati di pinggir jalan. Rasulullah tanya kepada para sahabat, siapa yang ingin membeli kambing ini dengan 1 dinar? Akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, siapa yang mau beli kambing mati ini? Akhirnya Rasulullah mengatakan, siapa yang mau mengambil gratis, nggak usah membeli. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalaupun kambing itu masih hidup, kami pun nggak mau mengambil karena dia itu telinganya itu sobek. Maka Rasulullah mengatakan, la dunya ahwanu 'alallah min hadhihi 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah Ta'ala daripada hinanya binatang ini, bangkai ini di mata kalian. Sehingga apa? Sehingga kita gambarkan kepada anak-anak kita itu tentang dunia itu harganya seperti itu gitu loh. Kalau kita itu hidup di dunia, siap-siap kita itu akan diuji gitu loh. Siap-siap kita itu akan diuji. Terkadang kita akan tinggalkan kenikmatan dunia demi perjuangan, demi Islam, demi apa yang kita cintai. Sehingga apa? Anak kita itu siap ketika misalkan, dan ini Masya Allah ini maksudnya ya kita cerita seperti ini bukan berarti kita itu ini teori, bukan. Ini sudah saya terapkan juga untuk anak-anak saya. Sehingga anak-anak saya itu sering nanti kita ceritakan cerita seperti itu sampai akhirnya ketika mereka lagi main HP, ketika mereka lagi bercanda, datang waktu sholat, sudah, nah ayo kita sholat. Ini sudah waktunya sholat. Anak kita bisa mengorbankan kenikmatan dia, anak kita bisa mengorbankan permainan dia karena mendengar azan. Dan itu yang luar biasa, itu yang kita inginkan gitu. Jadi apa? Anak kita itu harus bisa berkorban demi akhirat dengan mengorbankan dunia yang dia senangi. Kalau kita bisa seperti itu, luar biasa anak kita, generasi yang hebat-hebat, generasi yang gak pernah takut kepada dunia. Seperti para sahabat, mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan mereka tidak pernah sedih terhadap dunia. Sehingga itu yang harus kita tanamkan untuk diri anak-anak kita. Memang pendidikan hati seperti ini itu kesannya lambat. Kesannya lambat, apalagi kalau secara akademisi itu anak kita kalah lah sama yang lain. Oleh karena itu kita katakan, biarkan orang-orang sekarang cerita tentang hebatnya anak dia. Oh, anak saya sekarang sudah bisa hafal Quran, anak saya sudah bisa hafal ini, anak saya sudah ini, nggak apa-apa. Saya belum bisa mengabarkan tentang hebatnya anak saya karena saya masih membangun hati mereka. Tapi nanti ada waktu di mana kita akan bangga dengan hasilnya anak kita, dan ada waktu di mana orang-orang dia akan sedih dan menyesal karena anaknya berubah. Maka itu pembangunan pondasi itu nggak kelihatan. Pondasi nggak bisa dijual. Pembangunan hati itu prosesnya lama, panjang, dan itu nggak kelihatan gitu loh. Sehingga apa? Nggak bisa dijual. Maka itu kenapa kok pendidikan kita sekarang ini menjadi pertanyaan juga itu. Kenapa kok pendidikan kita sekarang ini tuh kayak membiarkan isi hati? Maksudnya itu urusan hati itu urusan nomor sekian lah gitu. Yang penting apa? Yang penting targetnya selesai, yang penting nilainya bagus, itu yang penting. Urusan hati, dia mau ikhlas, dia mau tidak ikhlas, dia mau terserah, kita nggak peduli. Yang penting apa? Yang penting secara akademisinya bagus. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kok seperti ini di pendidikan kita sekarang ini gitu? Karena memang pendidikan hati itu nggak bisa dijual. Pendidikan hati itu nggak bisa dijual. Pondasi itu mau dijual apanya? Pondasi kan ketutupan tanah. Orang yang membeli, orang yang akan memuji bangunan tidak akan memuji pondasinya karena nggak kelihatan gitu. Sehingga ketika ada sebuah bangunan yang megah, sebuah hotel misalkan bangunannya luar biasa,
pasti orang akan memuji, Masya Allah bangunannya top. Siapa yang akan bicara masalah pondasi? Yang bicara tentang masalah pondasi pasti orang-orang arsitek, pasti orang-orang yang paham masalah pembangunan. Sehingga ketika dia melihat bangunan yang indah, dia akan ngecek dulu pondasinya kayak apa gitu. Kenapa? Karena dia paham ketika pondasinya roboh, pondasinya itu lemah, maka bangunan sebesar apapun yang dibangun di atasnya, tinggal tunggu waktu bangunan itu nanti akan roboh. Oleh itu banyak sekali lah kalau kita melihat itu, banyak orang tua yang dia itu bingung, banyak orang tua yang bimbang, banyak orang tua itu yang frustasi, banyak orang tua itu yang kayak istilahnya stres ketika anak itu sudah dewasa. Dimana ketika anak itu masih kecil, anaknya itu bakti sama orang tua. Ketika masih kecil, anak itu rajin ke masjid. Anak itu ketika masih kecil luar biasa lah gitu. Tapi ketika sudah balik, kenapa anak itu hilang gitu? Banyak akhirnya orang tua itu yang sedih, banyak orang tua itu yang bingung, terus gimana ini gitu. Maka kita katakan, biarkanlah orang itu menceritakan kehebatan anak mereka di waktu kecilnya, karena kita masih membangun hatinya. Membangun hati itu lama dan gak kelihatan. Oleh karena itu ya saya, pendidikan saya kepada anak saya itu sampai sekarang anak saya hafalannya masih biasa, kalah dengan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena yang lain sudah dipacu untuk hafalan Quran, sudah dipacu untuk syariat. Anak saya masih saya bangun hatinya. Bagaimana dia cinta, bagaimana dia itu bisa ibadah kepada Allah tanpa harus ada saya itu. Itu yang perlu kita tanamkan. Maka pendidikan hati itu luar biasa, dahsyat ini. Kalau kita faham nanti pendidikan hati itu dahsyat sekali. Banyak para sahabat yang mungkin pendidikan kognitifnya itu, pendidikan akademisinya kalah, para sahabat kalah dengan anak-anak kita. Tapi untuk perjuangan Islamnya tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Kenapa? Karena mereka cinta kepada surga, mereka cinta kepada Allah Ta'ala. Maka tanamkan kepada diri anak kita bahwa ketika kita di dunia itu nggak selama-lamanya. Kita akan tinggalkan dunia, dan dunia itu nggak ada harganya. Sehingga tidak ada masalah lah anak kita itu bukan menjadi orang kaya, anak kita itu menjadi orang yang mungkin nilainya biasa, tetapi dia bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka Ramadan itu momen terbaik untuk mendidik. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kan anak itu lapar nanti ketika puasa, capek, lelah, letih. Anak kita itu nanti akan ya seperti itulah namanya orang puasa gitu loh. Maka ketika anak kita lapar kemudian mengeluh kepada kita, ya atau bi, lapar saya itu. Nah, disitulah pendidikan masuk. Nah, memang itulah dunia. Kalau kita itu di dunia seperti itulah. Dunia itu isinya kelaparan. Dunia itu isinya itu lemah. Dunia itu isinya itu kesedihan. Itulah dunia. Setelah itu kita bisa masuk bahwasanya apa? Kenikmatan yang indah itu surga. Dan kita itu dengan punya tujuan cita-cita besar, yaitu kita ingin masuk surga, semua halangan, rintangan itu rasanya nggak ada apa-apanya gitu. Tidak ada masalah gitu. Akhirnya kita nanti bisa masuk cerita bagaimana para sahabat Bilal bin Abi Robah yang disiksa seperti itu, dia tidak akan gentar. Kenapa? Karena dia punya cita-cita pengen masuk surga gitu. Demikian juga para sahabat meninggalkan dunia dan seisinya itu. Seperti Mus'ab bin Umair meninggalkan dunia. Tujuannya apa? Karena dia punya surga yang menjadi harapan dia gitu loh. Nah, itu apa? Demikian juga anak-anak kita. Anak-anak kita juga harus bisa seperti itu. Dia rela untuk mengorbankan dunia. Dia rela untuk meninggalkan dunia demi mencapai surga. Maka pendidikan di bulan Ramadan itu bisa kita kuatkan anak kita di poin ininya. Yaitu poin bahwasanya apa? Dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Sehingga apa? Ada kalanya kita nggak makan. Ada kalanya kita nggak minum, padahal kita itu pengen gitu. Kenapa? Karena itulah hakikat dunia. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, nilai-nilai pendidikan yang bisa kita ambil di bulan Ramadan. Poin yang keempat, kita bisa menanamkan kepada anak kita tentang perjuangan untuk sampai kepada tujuan. Untuk sampai kepada tujuan, kita punya tujuan, itu tidak mudah. Kita perlu berjuang. Demikian juga ketika anak itu pengen masuk surga itu nggak mudah nak gitu loh. Masuk surga itu susah gitu loh. Sehingga apa? Kalau anda itu pengen masuk surga nak, ayo anda itu berjuang gitu loh. Berjuang dengan apa? Pertama minimal lah berjuang untuk mengalahkan ego, mengalahkan syahwat kita. Kemudian yang kedua, berjuang untuk meninggalkan teman-teman yang tidak baik.
Yang ketiga, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang dulunya suka main game, suka main HP, dia harus tinggalkan itu loh. Kenapa? Itulah perjuangan gitu loh. Kemudian yang ketiga, kita berjuang, yang selanjutnya berjuang untuk berhadapan dengan musuh-musuh agama Allah Ta'ala. Karena sudah kita kenalkan di bulan Ramadan ini, itu semuanya ada perjuangan itu. Di bulan Ramadan, anak berjuang untuk meninggalkan syahwat. Dia pengen makan, dia pengen minum, dia pengen jajan. Semuanya harus bisa ditinggalkan karena dia berjuang pengen masuk surga. Di bulan Ramadan, anak terkadang dia itu pengen main game. Akhirnya apa? Karena itu waktunya hafal Quran, ya ditinggalkan main gamenya itu, main HP-nya itu. Sehingga apa? Perjuangan berat, nggak mudah. Demikian juga para sahabat pun ketika berjuang mati-matian mereka, banyak yang gugur. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Ada di antara mereka para sahabat itu yang ketika berjuang ada yang gugur di medan pertempuran. Di tengah jalan mereka sudah terputus. Ada juga di antara mereka yang terus menggapai sampai akhirnya. Oleh kita apa? Kita gambarkan kepada anak bahwa untuk sampai kepada tujuan yang besar itu butuh perjuangan. Sehingga apa? Anak itu jangan diajarkan sifat manja, sifat malas, semuanya sudah ada. Enggak, kita butuh perjuangan. Nabi Muhammad SAW ketika beliau ingin dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai Nabi terbaik, maka Allah itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad perjuangan demi perjuangan gitu. Sehingga apa? Anak terkadang harus ditempa dengan ujian-ujian yang ada. Anak terkadang harus ditempa dengan musibah dan malapetaka gitu. Kita bukan berarti memanjakan anak harus semuanya kita yang membantu anak kita. Biarkan terkadang anak itu harus merasakan gitu. Terkadang anak kita itu harus merasakan seperti itu. Oleh itu ketika kita melihat Rasulullah SAW bagaimana pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad itu semuanya syarat dengan perjuangan yang berat. Sampai akhirnya Rasulullah nanti memikul sebuah perjuangan, sebuah beban berat sekali, yaitu memikul syariat di pundaknya. Dan itu bukan mudah, itu berat sekali. Maka Rasulullah SAW itu untuk mendidik beliau supaya menjadi manusia yang hebat itu, Nabi Muhammad lahir dalam kondisi nggak punya bapak. Sehingga bahwa Rasulullah tidak memiliki ayah, ya, tidak memiliki ayah itu maksudnya yang hidup, yang merawat dia nggak ada. Sehingga Rasulullah itu lahir dalam kondisi yatim. Setelah itu Rasulullah dirawat sama Halimah Sa'diyah, pergi jauh dari kampung halaman. Kemudian Rasulullah bermain di sana sampai akhirnya Rasulullah nanti kembalikan kepada ibunya. Ketika sampai di ibunya, rupanya nanti setelah itu ibunya pun juga meninggal dunia. Sehingga Rasulullah itu umur 6 tahun, bapak ibunya sudah nggak ada. Setelah itu Rasulullah dirawat sama kakeknya, kakek yang sangat cinta kepada beliau. Rupanya kakeknya pun nggak lama, 8 tahun umurnya Rasulullah, kakeknya meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah dirawat sama pamannya orang miskin, sehingga Rasulullah bekerja. Rasulullah tidak mau mengganggu pamannya, sehingga Rasulullah bekerja mengembala kambing Rasulullah SAW itu. Setelah itu Rasulullah mulai bekerja, berdagang. Kemudian sampai akhirnya Rasulullah itu nanti menikah, kemudian punya anak, dan anak-anaknya Rasulullah meninggal dunia juga itu. Semua anak laki-laki Rasulullah meninggal dunia ketika masih kecil. Itu untuk apa? Seperti ini semua itu untuk apa gitu? Untuk mengemban beban yang sangat berat sekali dipikul, yaitu apa? Beban dakwah. Demikian juga apa? Kita dalam berdakwah ini sebagai seorang ustadz itu, kita akan banyak berkorban demi dakwah gitu. Demikian juga anak kita juga harus seperti itu. Perjuangan itu luar biasa beratnya, berat perjuangan itu, nggak mudah itu untuk sampai kepada tujuan. Maka demikian juga apa? Kita didik anak kita itu seperti itu. Dari momen Ramadan itu, kalau kita ingin masuk surga, rupanya masuk surga itu nggak mudah gitu loh. Kita harus pagi-pagi bangun, kita sahur, walaupun sahur itu susah makan itu, tapi kita ajarkan anak kita untuk hidup seperti itu, perjuangan gitu loh. Setelah itu kita harus puasa, menahan makan dan minum dari pagi sampai maghrib, perjuangan, lapar, haus, itu butuh perjuangan. Sampai akhirnya nanti kita malam sholat tarawih lagi, itu juga butuh perjuangan. Tujuan kita apa sih? Tujuan kita pengen masuk surga itu, tapi untuk masuk surga itu nggak mudah, sehingga butuh perjuangan demi perjuangan. Dan anak kita itu sudah kita ajari itu. Anak kita sudah kita ajari itu. Untuk apa? Untuk persiapan nanti supaya anak kita itu ketika keluar, ketika dia membawa beban-beban berat, anak kita itu sudah kuat mentalnya itu. Anak kita sudah mental. Kenapa? Karena kita didik dari seperti itu. Kalau kita lihat Rasulullah SAW untuk menjadi seorang yang hebat, yang memikul dakwah yang sangat berat, maka Rasulullah SAW itu sudah ditempa sama Allah Ta'ala sejak kecilnya. Demikian juga kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf itu memikul sebuah beban berat sekali, yaitu tanggung jawab amanah harta masyarakat, harta negara. Itu kan nggak mudah untuk memikul seperti itu.
Maka Allah menerpa atau menempa Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai akhirnya menjadi sosok yang hebat. Yaitu ketika masih anak diuji dengan hasadnya saudara-saudaranya, sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu sampai dimasukkan sumur. Ketika setelah itu dijual jadi budak. Ketika sudah jadi budak, akhirnya dibeli sama seorang keluarga yang sangat cinta kepada beliau, akhirnya dimanja. Setelah itu diuji dengan wanita yang merawat dia, malah cinta sama dia, akhirnya pengen mengadak zina. Sampai akhirnya beliau dipenjara. Sampai setelah itu beliau nanti diangkat menjadi pejabat negara, mengurusi masalah harta negara. Itu kan luar biasa, perjalanan yang luar biasa lah perjuangan itu. Maka demikian juga anak kita. Anak kita itu harus kita kenalkan perjuangan mereka itu. Karena bahwa mereka harus kita jauhkan dari kita, jauhkan dari orang tua. Supaya apa? Supaya anak kita itu faham masalah kehidupan. Oleh itu kenapa orang-orang Arab itu, mereka itu kalau anak-anak bayi itu, mereka kenapa kok dibawa keluar gitu, anak-anak bayi itu? Maka sebagian ulama mengatakan ya supaya untuk menjaga nasab. Maksudnya nasabnya itu orang Quraisy, menjaga adabnya orang-orang Quraisy lama, atau menjaga bahasa. Ada juga di antara mereka yang mengatakan bahwa tujuannya itu supaya anak itu nggak manja. Sehingga anak-anak kecil itu sudah kedewasaannya muncul. Kenapa? Karena mereka sudah biasa ditempa dengan masalah dan masalah. Maka itu demikian juga kita terhadap anak-anak kita itu. Terkadang anak kita itu harus kita tempa dengan perjuangan. Anak kita disuruh berjuang, biasakan itu. Anak kita belajar susah sekali itu. Nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, nak, nggak apa-apa. Yang penting apa? Kamu tetap berjuang. Yang penting kamu itu berjuang. Nanti hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga apa? Puasa sampai akhirnya kelaparan dan yang lainnya. Kita didik anak kita, nak, ini perlu perjuangan. Kamu kan pengen masuk surga gitu. Tidak mungkin kita masuk surga tanpa kita itu berjuang. Sehingga apa? Sehingga kita itu ajarkan kepada anak kita dari momen Ramadan itu bahwa untuk sampai kepada tujuan itu butuh perjuangan yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih. Dalam kita itu berjuang. Selama apa? Selama kita punya tujuan yang mulia. Oleh itu kalau kita melihat momen Ramadan itu, memang Ramadan itu sangat berat lah bagi kita. Beratnya apa? Karena kita akan tinggalkan semua. Syahwat kita itu akan kita tinggalkan. Sampai akhirnya nanti di puncak 10 hari yang terakhir, mulailah kita ajarkan anak kita itu untuk meninggalkan semualah gitu. Sehingga malam kita itu ajak anak kita tidur di masjid, merasakan bagaimana tidur di masjid itu kayak apa gitu. Demikian juga nanti sholat malam, walaupun berat bagi anak kita itu. Kan bukan berarti kita itu, saya katakan dari awal ini kan cabang dari pembahasan yang pertama tadi. Bukan berarti kita itu cuma bisa memerintahkan, kita itu bisa memaksa anak, bukan. Tetapi kita itu sudah kasih motivasi tentang surga, kita kasih motivasi tentang kebaikan, pahala, hari kiamat itu kayak apa. Sehingga setelah itu kita tempa anak itu dengan praktek. Tapi bukan berarti setelah itu kita tinggal. Nah, kamu sekarang etikaf di masjid, tapi Abi nggak etikaf itu. Nggak bisa juga seperti itu. Ketika kita ingin mengajarkan kepada anak perjuangan untuk masuk surga dengan etikaf misalkan, tinggalkan malamnya itu, tinggalkan rumah. Dia tidur di masjid. Dia tinggalkan semua kenikmatan yang ada gitu. Yang dia sudah di masjid nggak bisa tidur di tempat yang empuk, tidak tidur di tempat yang AC, kemudian dia itu tidak makan yang enak, di masjid itu juga nggak bisa main HP, tidak bisa nonton TV dan yang lainnya. Tapi apa? Kita membersamai, kita juga seperti itu gitu. Kita juga seperti itu, sehingga kita katakan kepada anak-anaknya, nak, kamu berjuang, saya juga berjuang gitu. Sehingga apa? Anak itu mencontoh bagaimana bapaknya gitu. Bagaimana orang tuanya itu. Kalau kita hanya bisa namanya al-amrul mujarrad, cuma bisa ngomong saja itu, kita nggak bisa mengamalkan, dan kita juga nggak, anak kita itu nggak tahu bagaimana perjuangan orang tuanya itu. Ya, maka bagaimana anak itu bisa meniru bapaknya itu. Nah, kalau kita itu pengen anak kita misalnya hafal Quran, nak, kamu harus hafal Quran. Anak kita itu butuh melihat bapaknya, bagaimana perjuangan bapaknya gitu. Kalau kita pengen anak kita itu hafal Quran, ya kita cobalah baca Quran di depan anak kita gitu. Sehingga apa? Anak kita itu juga tahu, oh, bapak saya itu, abi saya juga seperti itu, umi saya juga seperti itu, semuanya berjuang kan gitu. Jangan sampai anak itu kesannya apa? Abi enak aja itu loh. Ngomong-ngomong ngafal Quran 30 juz, abi saja nggak pernah baca Quran kan gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya itu cuma sekedar kayak paksaan saja gitu loh. Itu kayak paksaan saja itu. Maka itu apa? Di antara pendidikan yang terbaik itu apa? Qudwah. Pendidikan yang terbaik itu apa? Kita itu ngamalkan, biarkan orang lain itu melihat gitu. Biarkan orang lain itu melihat. Sehingga apa? Nanti orang itu akan melihat kita, oh rupanya dia itu juga seperti itu gitu.
Berarti apa yang dia omongkan itu dia itu juga praktekkan. Jangan cuma sekedar apa? Dia ngomong tapi dia itu melanggar gitu loh. Kayak misalkan orang tua melarang kepada anak jangan rokok, bahaya rokok itu. Bapaknya ngelarang rokok tapi bapaknya ngerokok gitu loh. Sekarang pertanyaan, katakan Anda itu ngomong jangan rokok nak, tapi di matanya anak melihat Anda itu ngerokok, maka omongan Anda itu nggak ada manfaatnya itu. Anak akan mendustakan omongan Anda itu. Kenapa? Karena antara omongan Anda dengan perbuatan Anda itu berbeda gitu loh. Sehingga maksudnya di sini ketika kita itu pengen mengajarkan kepada anak kita untuk dia itu supaya tegar, supaya dia itu berjuang untuk di bulan Ramadan, maka kita pun juga seperti itu. Anak kita perintahkan untuk baca Quran, ya kita baca Quran. Anak kita perintahkan untuk puasa, ya kita juga puasa. Nah, saya juga seperti itu. Anak kita perintahkan untuk hafal Quran, ya kita juga hafal Quran juga. Anak kita perintahkan terkadang untuk mondok, ya terkadang kita harus di pondok juga itu. Maksudnya apa? Kita itu juga lihatkan, nah kita juga seperti ini dulunya itu. Anak kita pengen menjadi seorang, misalkan seorang pegawai yang hebat atau seorang pengusaha yang top. Anak kita juga harus melihat bapaknya itu pengusaha yang top gitu. Sehingga yang menjadi suri teladan anaknya itu siapa? Orang tuanya gitu. Orang tuanya, maka itu di bulan Ramadan itu ini momen terbaik untuk mengajarkan kepada anak perjuangan. Perjuangan yang tidak pernah kenal lelah, kenal letih untuk bisa kita itu masuk surga. Maka itu kalau nanti anak itu bertanya sampai kapan sih kita itu sholat dan yang lainnya, kita akan sampai kita masuk surga gitu loh. Seperti Imam Ahmad ketika ditanya Imam Ahmad, mata nastari, kapan kita itu istirahat dari perjuangan kita? Maka beliau mengatakan idza wada'na awwala qadamina fil jannah. Ketika kita sudah meletakkan kaki pertama kita di surga. Kita meletakkan kaki di surga, disitulah nanti kita itu istirahat, kita sudah lulus, kita sudah tidak berjuang lagi. Tapi kita tinggal memanen perjuangan kita. Nah, itu intinya di sini yang poin yang keempat yang perlu kita sampaikan di sini. Dalam menggapai sebuah tujuan kita ingin masuk surga itu, anak itu kita latih untuk berjuang. Anak itu untuk berusaha sekuat tenaga, dan Ramadan itu momen terbaik. Setelah kita gambarkan kepada anak-anak kita bahwa surga itu sangat indah, surga itu sangat hebat. Setelah kita gambarkan semua itu, keutamaan surga, keutamaan puasa Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, keutamaan malam Lailatul Qadar, setelah itu apa? Ayo kita tempas sekarang anak kita langsung berjuang. Ayo kita berjuang nak. Malam Lailatul Qadar misalkan ini malam 27 misalkan, atau malam-malam ganjil. Nah, Lailatul Qadar itu biasanya turunnya di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 27, 25, 27, itu yang terbaik nanti 27. Nah terus bagaimana Bi? Ya saya nanti poin 27 kalau bisa jangan tidur gitu loh. Terus gimana? Ya kita tidur di masjid, i'tikaf kita nanti kan itu. Tapi apa? Anak itu sudah diberitahu, sudah dikasih motivasi tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Setelah itu apa? Baru kita itu praktekkan. Nah, ayo kita kejar Lailatul Qadar bersama-sama. Jangan cuma memerintahkan, nak kamu ke masjid sana, ini malam Lailatul Qadar itu malam bagus itu. Tapi bapaknya ngorok juga di rumah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga tidak ada manfaatnya. Omongan seperti itu nggak ada manfaatnya. Seperti kita lihatlah masyarakat kita itu, orang ngomong-ngomong bahwasanya rokok itu bahaya, rokok itu haram, rokok itu merusak kesehatan dan yang lainnya. Prakteknya kiai ngerokok, prakteknya pejabat ngerokok, prakteknya orang tua ngerokok, prakteknya guru sekolah ngerokok itu. Akhirnya apa? Semua itu teori semuanya pudar semua itu. Semua slogan-slogan yang ditempel semuanya hilang semua, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena mata mereka melihat orang yang menjadi rujukan itu juga seperti itu. Orang yang menjadi panutan itu yang rokok kan gitu. Sehingga apa? Sehingga maksudnya di sini itu ketika kita itu mengajarkan kepada anak supaya anak kita itu bisa ibadah, berjuang, maka kita pun juga harus berjuang bersama anak-anak kita. Oleh itu terkadang memang anak kita itu perlu kita ajak sesuai dengan misi keluarga. Penting kita itu keluarga itu kita bikin misi keluarga kita itu apa sih gitu loh. Tidak semua misi itu harus misinya itu dakwah. Maksudnya misi dakwah itu misi ilmu. Kalau saya misalkan karena saya itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, yang saya miliki ya ilmu, itu kelebihan saya lah itu. Saya tidak punya harta, saya tidak punya yang lainnya, itu yang saya miliki. Kelebihan yang saya miliki dakwah. Maka akan saya bangun rumah saya itu misinya ilmu. Itu bangunan saya. Sehingga apa? Anak saya itu lebih banyak saya kenalkan ilmu daripada yang lainnya. Itu karena itu misi saya. Tapi ini jangan sama semuanya itu copy paste terhadap tujuan misi ini. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Tinggal Anda itu kelebihannya apa gitu loh.
bapak itu kelebihan apa dan ibunya itu apa. Kalau misalkan bapak dan ibunya itu pengusaha, ya alhamdulillah kenal sunnah, kemudian alhamdulillah dia berjuang lah untuk Islam sesuai dengan kemampuan dia itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia bekerja itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari uang untuk sodakoh, untuk bangun pondok, untuk bikin masjid dan yang lainnya lah itu. Terus bagaimana itu? Anak itu juga harus dikenalkan misi orang tua ini. Bagaimana caranya kita kenalkan misi orang tua ini? Kita bawa anak itu untuk bisnis sama kita. Sampai akhirnya apa? Anak itu tahu bapaknya itu siapa gitu loh. Kenapa? Karena biasanya itu keluarga itu nanti akan dibangun misinya itu sesuai dengan bapaknya. Bapaknya itu siapa gitu loh. Nah, itu sering ada pepatah itu mengatakan kami itu anak singkong gitu loh. Kami itu anak nelayan, pelayar. Kami itu anak siapa gitu. Kita itu anak siapa sih gitu loh, gitu. Itu penting sekali. Oh, kami itu anak singkong gitu loh. Yaitu maksudnya bapak kami itu petani gitu loh. Oh, kami itu seorang nelayan. Karena kenapa? Karena bapak saya itu pelayan gitu loh. Nelayan gitu loh. Jadi seperti itu. Sehingga apa? Sehingga misi itu penting. Oh, bapak saya itu ustadz gitu. Nah, sehingga misinya harus kenalkan seperti itu. Kenapa? Karena anak itu harus kenalkan siapa bapaknya, siapa nenek moyang dia gitu, siapa bapaknya, siapa nenek moyang dia, dan dia nanti akan membangun keluarga itu di atas itu gitu. Maka kalau saya misalkan karena saya itu seorang ustadz, ya saya itu diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala ilmu agama, ya disitulah saya akan membangun misi saya. Sehingga anak-anak saya itu akan saya kenalkan misi keluarga saya itu, dan saya itu siapa. Oh, Abi itu seperti ini, oh misi keluarga seperti ini. Apakah nanti harus seperti itu semuanya? Tidak. Tapi yang penting apa? Mereka itu tahu misi saya itu. Kalaupun mereka tidak menjadi saya, tidak menjadi ustadz, tapi mereka itu nanti akan berjuang seperti saya itu. Tapi sesuai dengan apa yang dia miliki kan itu. Ketika bapaknya itu misalkan seorang pengusaha, kemudian anaknya itu ya anaknya dikenalkan dengan misi orang tuanya itu. Dibawa. Bagaimana caranya? Dibawa. Saya misalkan saya ngisi kajian, anak saya tak bawa. Saya nggak mau anak tahu ketika saya itu ngisi kajian, oh anak saya itu paham, oh abi saya itu ustadz gitu. Oh kalau ustadz itu kerjanya seperti ini rupanya kan itu. Kalau Anda pengusaha, anak dibawa, anak ini loh, namanya dagang itu seperti ini tuh. Dan dikenalkan juga ketika saya berdagang, kenalkan, nak kalau berdagang itu harus jujur. Seorang pedagang itu anti terhadap kedustaan, sehingga anak itu tahu langsung dari bapaknya itu. Karena lihat langsung dalam prakteknya itu, oh seperti itu namanya orang berdagang kan itu. Setelah itu ketika nanti sudah mendapatkan keuntungan, cerita ke anak, nak saya alhamdulillah dagang tadi itu dapat untung sekian, yang sekian persen untuk saya sedekahkan di masjid. Anak dididik dari seperti itu. Sehingga apa? Namanya anak itu pasti akan mengikuti misi bapaknya itu. Itu sudah seperti itulah itu. Sehingga kalau seorang anak yang lupa dengan silsilah keluarganya, siapa dia itu? Nenek moyangnya siapa itu? Itu biasanya mudah dihancurkan, mudah dijajah itu. Sehingga kenapa Islam itu kok menjaga sekali tentang sejarah umat-umat terdahulu itu, para sahabat tabi'in, karena dengan itu kita itu tahu siapa jati diri kita gitu. Tapi kalau kita itu nggak tahu siapa orang tua kita, akhirnya kita itu mudah sekali ditaklukkan. Sehingga maksudnya di sini mari kita itu kembali lagi kepada misi kita. Misi kita itu siapa gitu loh. Kita itu siapa dan rumah kita mau kita bawa kemana. Lah nanti anak kita itu kita dekatkan ke situ. Saya sebagai seorang ustadz, ya sudah saya ya seperti inilah seorang ustadz. Anak saya sering saya bawa. Anak saya bawa dan anak melihat bagaimana saya itu ngisi kajian dan itu sering anak saya itu saya bawa seperti itu. Dan anak saya harus merasakan bagaimana jerih payah dalam berjuang itu kayak apa gitu loh. Oleh karena itu intinya kenalkanlah anak kita itu tentang perjuangan, termasuk bulan Ramadan. Ramadan itu kan penuh perjuangan, apalagi di malam-malam terakhir nanti sebelum yang terakhir, termasuk juga yang paling hebat itu malam Lailatul Qadar. Dan enggak mudah memang kita membawa anak kita sampai dia itu mau berkorban, mau berjuang untuk Islam itu pendidikan lama. Tidak bisa setahun 2 tahun, enggak bisa. Itu pendidikan yang sangat lama sekali. Kemudian poin yang kelima yang terakhir, bagaimana kita itu bisa mengambil poin-poin pendidikan di bulan Ramadan itu, yaitu dari Ramadan itu nanti kita akan mengajarkan kepada anak kita itu untuk hidup disiplin. Anak kita itu harus memiliki kehidupan yang disiplin, yaitu kehidupan yang tertata, rapi. Jadi kalau kita melihat Islam itu kan mengatur semua kehidupan dan semuanya itu ada waktu-waktunya. Sehingga subuh anak kita bangun, kemudian nanti ketika sudah aktivitas duhur nanti anak kita juga istirahat, kemudian nanti ada waktu asar untuk sholat, maghrib nanti untuk ibadah, kemudian isya juga untuk ibadah, ada waktu-waktunya.
Demikian juga ketika Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 1 bulan penuh, setelah itu kita nanti puasa. Supaya apa? Supaya kita itu paham bahwa kehidupan itu perlu teratur gitu loh. Kehidupan itu teratur, dan Islam seperti itu. Oleh itu kenapa kalau dalam ibadah itu kita ada namanya jamaah, sholat jamaah, supaya teratur. Sehingga coba subhanallah itu kaum muslimin itu, hebatnya Islam itu, dalam sholat itu gerakannya sama, dan itu luar biasanya Islam. Menunjukkan apa? Bahwasanya persatuan itu sangat penting dalam perjuangan Islam gitu. Maka itu intinya kita itu mulailah kita biasakan anak kita itu untuk hidup disiplin, untuk memiliki adab, untuk memiliki sopan santun. Anak kita itu mulai rapi, anak kita itu mulai mereka itu disiplin waktu terhadap waktu-waktu yang ada. Sehingga apa? Sehingga di bulan Ramadan itulah nanti akan dikenalkan. Di Ramadan itulah kita latih anak kita untuk disiplin. Sehingga apa? Sebelum subuh bangun, nak bangun. Walaupun berat sekali anak kita itu bangun, kita pun juga berat gitu. Tapi apa? Itu keharusan gitu. Kita bangunkan, setelah itu nak, ayo sekarang kita sahur. Kita sahur. Seorang muslim itu seperti ini kehidupannya itu. Walaupun anak kita itu berat, minimal apa? Kalaupun nggak mau sahur, minimal makan kurma. Kalau tidak bisa lagi minuman, minimal minum, jangan sampai tidak makan gitu. Setelah itu apa? Mungkin setelah itu kita ajak ke masjid sholat. Setelah kalau mau tidur nggak ada masalah gitu. Tapi apa? Yang penting setelah itu nanti sholat, aktivitas lagi. Kemudian setelah itu apa? Nanti duhur istirahat, kemudian asar nanti sholat. Sampai maghrib kita menunggu. Makanan sudah di meja, nggak boleh anak itu makan. Nak, jangan makan dulu. Kita harus disiplin hidup kita itu. Kita ada peraturan. Peraturannya apa? Kita makan ketika sudah maghrib. Sehingga anak mulai ada peraturan-peraturan itu sudah mulai ada. Oleh itu ketika umur sudah 7 tahun, anak itu kalau sudah 7 tahun itu sudah mulai dikenalkan tentang adab. Diadabkanlah ya anak itu, didisiplinkan anak itu. Sehingga tidak boleh anak itu semrawut lah itu, kayak nggak punya adab gitu loh. Nggak boleh. Nggak apa-apa anak itu nggak punya adab, istilahnya di masyarakat itu nggak punya sopan santun ketika anak itu di bawah 7 tahun. Karena 7 tahun itu syariat saja kan enggak. Sholat saja yang rapi seperti itu saja nggak diperintahkan gitu loh. Tapi kalau sudah umur 7 tahun, anak itu sudah mulai diadabkan. Sehingga diatur, dirapikan. Nah, kamu harus seperti ini, jam sekian kamu nanti harus bangun, jam sekian nanti kamu harus seperti ini. Itu sudah mulai diadabkan gitu loh, dirapikan. Nah, sehingga didisiplinkan anak itu. Supaya nanti ketika sudah balik, anak kita itu sudah disiplin. Disiplin apa? Kita tinggal itu sudah mandiri anak kita itu. Sehingga intinya Ramadan itu nanti kita akan belajar bagaimana orang itu, seorang muslim itu hidupnya disiplin, hidupnya rapi. Seorang muslim itu hidupnya itu semuanya itu punya waktu, dia itu punya jadwal. Nah, kita atur anak kita itu juga punya seperti itu. Nah, kamu itu harus punya jadwal. Jadwal kapan kamu itu murojaah, jadwal kapan kamu itu TPQ, jadwal kapan kamu itu main-main, jadwal kapan kamu itu mungkin HP. Gak apa-apa nak, kamu megang HP gak apa-apa, tapi ada jadwalnya. Jadwal kapan kamu itu bisa jalan-jalan, jadwal kapan kamu itu bisa renang misalnya, dan yang lainnya itu ada jadwalnya gitu loh. Sehingga apa? Jangan sampai anak itu melanggar jadwal itu gitu loh. Sekarang waktunya TPQ, karena anak itu lagi main HP misalkan, enggak, saya lagi main HP, enggak mau itu. Nah, kita ingatkan, nah ini jadwalnya. Jadi kamu itu enggak apa-apa main HP, yang penting apa? Ada jadwalnya. Sehingga apa? Ada waktunya kamu itu untuk bermain-main sama teman, ada waktunya kamu itu ke sekolah, ada waktunya kamu itu nanti murojaah, ada waktunya kamu TPQ, ada waktunya kamu itu baca, dan yang lainnya ada waktunya kamu itu nanti ya, dan yang lainnya lah, banyak sekali lah gitu. Nah, itu kalau bisa mulai dirapikan. Begitu kan, misalkan ini yang menjadi problem kita itu kan masalah HP. Kalau kita itu nggak punya jadwal, kita itu tidak punya kedisiplinan, akhirnya apa? Anak itu nggak punya tertib lah, nggak punya penataan yang bagus dalam menata hidupnya itu. Akhirnya apa? Kalau sudah megang HP nggak kenal waktu lah itu. Kenapa? Karena nggak ada jadwal gitu loh. Kita katakan, nak, boleh kamu main HP itu nggak apa-apa gitu loh, boleh. Tapi jadwal kamu main HP misalkan dari jam 2 sampai jam 3 siang. Karena jam 3 kamu nanti pergi. Sehingga anak sudah mulai dikenalkan dengan disiplin seperti itu. Ya kan? Jadi nggak apa-apa, anak itu dikasih, kamu mau apa nak gitu loh. Ya saya itu mau mainan sama teman-teman, nggak apa-apa. Jam berapa sampai jam berapa gitu loh. Misalkan jam sekian sampai sekian, ya udah jam segitu lah. Kalau nanti sudah habis waktunya, lah kamu itu harus selesai. Kamu harus pulang karena kamu akan mengerjakan kerjaan yang lain.
Sehingga maksudnya apa? Mulailah anak itu mulai didisiplinkan, anak itu mulai diadapkan lah. Apalagi ketika anak sudah 7 tahun, itu mulai diadapkan. Kalau anak sebelum itu, memang terkadang adab itu nggak berlaku, karena kita masih masanya untuk penuntasan egosentris, itu mungkin nggak berlaku. Tapi bukan berarti anak itu dibiarkan sampai mengganggu orang lain atau sampai merusak barang orang lain. Itu juga nggak boleh. Karena kalau merusak barang orang lain itu, walaupun anak kita nggak berdosa, dosa itu kan nanti kan haram itu kan berkaitan dengan ahkam syariah. Tapi nanti kalau kita belajar usul fikih itu nanti ada namanya ahkam wad'iyah. Ada namanya ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu standarnya itu adanya syarat. Syaratnya misalkan merusak, ada kerusakan barang orang lain, maka berarti anak itu harus mengganti, walaupun anak itu nggak berdosa. Tapi dia harus mengganti. Siapa yang mengganti? Ya walinya. Sehingga kalau bukan berarti kalau anak kita masih kecil karena nggak punya dosa akhirnya merusak barang rumah teman-temannya, kita biarkan begitu saja, enggak. Karena kalau merusak barang itu sudah masuknya ke ahkam wad'iyah. Ahkam wad'iyah itu standarnya ketika ada syarat. Syaratnya terpenuhi berarti dia itu harus menjalankan. Walaupun apa nggak berdosa, karena dosa itu dia belum balik. Dia masih belum berdosa. Maka itu apa? Anak mulai dikenalkan, nak kamu nggak apa-apa main sama teman-teman, nggak apa-apa. Kamu seperti ini nggak apa-apa, main-main lah namanya anak-anak. Tapi yang penting jangan merusak barang orang. Yang penting jangan menzalimi orang. Kalau sampai tingkatan menzalimi orang, sampai tingkatan merusak barang orang, itu kita bisa melarang. Nah, nggak boleh kamu seperti ini. Bukan berarti apa kita biarkan sampai anak kita itu merusak barangnya orang dan yang lainnya, bukan. Itu bukan berarti kita itu menuntaskan egosentris dengan cara seperti itu, bukan. Tetap namanya penuntasan egosentris itu tetap ada batasan. Ada batasannya, itu apa? Anak itu nggak apa-apa lah, dia nggak menjalankan perintah Allah nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena masih anak-anak gitu loh. Dia melanggar larangan Allah pun masih nggak ada masalah juga bagi anak-anak gitu loh. Tapi semuanya ada batasan. Yaitu antara dia dengan hak Allah itu kayak nggak ada batasan, tapi antara dia dengan manusia itu ada batasannya. Maka tidak boleh dia itu saling menzalimi, kemudian saling mengganggu orang lain, nggak boleh, walaupun dia masih anak-anak. Begitu intinya di sini, poin yang kelima yang perlu kita ajarkan kepada anak itu mulai diatur untuk bisa hidup disiplin. Dengan Ramadan itu momen terbaik. Sehingga kapan jadwal anak itu untuk tidur, untuk bangun, itu mulai didisiplinkan. Jadwal anak kita itu untuk main HP misalkan atau bermain-main, itu semuanya harus ada, waktunya itu harus ada. Apalagi anak sudah 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas itu sudah mulai, apalagi nanti 10 tahun itu sudah harus. Kalau anak kita itu sampai belum bisa mengamalkan seperti itu, disiplin belum, maka umur 10 tahun itu bisa dihukum. Kalau umur 7 tahun ke atas itu baru pengenalan, dikenalkan. Kalau masih melanggar itu kita belum bisa menghukum. Tapi kalau sudah 10 tahun masih itu melanggar, kita sudah ada hukuman. Misalkan anak masalah meletakkan sepatu misalkan atau yang lainnya. Nah, kamu pokoknya meletakkan sepatu di sini tempatnya. Ini raknya di sini. Kalau umur 7 tahun dan yang lain nggak bisa dihukum, kalau walaupun dia masih berserakan, nggak apa-apa karena masih 7 tahun. Tapi kalau sudah 10 tahun, kita boleh menghukum. Nah, kalau kamu tidak meletakkan di sini, saya lihat sepatu masih berantakan, kamu nanti akan saya hukum. Hukumnya apa? Misalkan nyapu, misalkan, nggak apa-apa gitu. Supaya apa? Supaya anak itu paham bahwasanya kehidupan itu harus rapi, kehidupan itu harus tertib, harus disiplin. Sehingga kalau dia itu melanggar kedisiplinan, itu terkadang dia itu siap untuk dihukum. Nah, itu anak kita itu sudah mulai diajarkan untuk siap untuk bertanggung jawab terhadap sesuatu yang dia itu melanggar. Kalau memang dia itu melanggar, kita nak kamu melanggar dalam masalah ini kan, kamu ngakui nggak? Iya. Kalau kamu melanggar berarti kamu siap konsekuensinya itu. Konsekuensinya apa? Ya kamu akan dihukum gitu. Oleh itu para sahabat itu dididik sama Rasulullah itu bukan mendidik manusia yang bersih dari dosa. Bukan. Sahabat pun ada yang berbuat dosa. Ada seorang sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamr. Menunjukkan apa? Berarti apa? Para sahabat itu bukan malaikat mereka itu. Pendidikan bukan berarti menjadikan manusia itu maksum, nggak punya dosa, bukan. Kalau kita pendidikan harus seperti itu, nggak ada yang bisa gitu nanti, nggak ada yang berhasil gitu. Tapi pendidikan itu, anak itu siap untuk menerima konsekuensi, siap untuk bertaubat, siap untuk kembali kepada Allah Ta'ala ketika dia itu jauh dari Allah Ta'ala. Dan dia siap menerima risiko dari apa yang dia kerjakan. Kalau orang anak bisa seperti itu, luar biasa. Dan itu hebatnya para sahabat. Sehingga ketika ada orang berzina, ya sudah, saya ngakui saya berzina dan saya bertobat sama Allah Ta'ala, dan saya siap mengambil risiko dari perbuatan saya. Akhirnya apa? Harus dirajam. Ya udah dirajam, nggak apa-apa gitu. Demikian juga ada orang yang minum khamr.
datang ke desa ditangkap sama Rasul, akhirnya dicambuk juga sama Rasulullah. Siap dia itu menanggung risiko terhadap perbuatan dia. Yang kita butuhkan itu bukan anak-anak yang suci dari dosa. Kita nggak akan bisa kita itu mendapatkan anak-anak yang suci dari dosa, itu nggak bisa, nggak dapat kita itu. Tapi yang kita harapkan itu kita memiliki anak-anak yang berjuang untuk menjadi manusia sempurna, walaupun dalam perjuangan itu banyak kekurangan. Dan kita itu, yang kita harapkan itu anak-anak yang siap untuk memperbaiki diri ketika dia salah, dan siap untuk mengakui dirinya, siap mengaku kesalahan dirinya, dan siap memperbaiki diri terhadap kesalahan dirinya. Kita punya orang seperti ini itu sudah luar biasa bagi kita itu. Walaupun anak kita bukan malaikat, anak kita mungkin akan jatuh dalam kesalahan, tapi dia berani mengakui, ya saya salah. Misalkan ada anak dia berbuat keliru, misalkan ya, ada anak yang berbuat keliru pacaran misalkan, tapi dia berani datang ke orang tuanya, kepada bapaknya, Afwan, saya minta maaf, saya pacaran dan saya salah, dalam bab ini saya salah ya, dan saya siap menanggung risikonya itu. Kalau saya ada risiko, saya siap gitu. Nah, kita dengan anak yang seperti itu luar biasa gitu ya. Mungkin nanti kita akan istilahnya kalau pepatah itu satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Ada seorang penyair mengatakan satubdi lakal ayyam, akan datang hari di mana hari itu akan menampakkan sesuatu yang kamu enggak tahu. Wa yatika bil akhbari ma lam tuzawwidi, dan akan datang kepada kamu orang-orang yang membawa kabar yang kamu itu enggak siap gitu loh. Yaitu terkadang apa? Terkadang anak-anak kita itu nanti akan membawa kabar tentang dirinya itu sesuatu yang kita nggak siap menerima kabar itu gitu loh. Misalkan anak kita, Masya Allah, karena kehebatan dia, akhirnya dia itu mau cerita sama orang tuanya. Saya katakan, anak yang berani cerita sama orang tuanya ketika dia salah itu luar biasa. Itu kehebatan, bukan kekurangan. Tapi yang kurang itu adalah anak yang dia itu berbuat kekeliruan, dia nggak berani mengakui kekeliruan, dan dia nggak mau cerita sama orang tuanya. Itu yang bahaya bagi kita. Kalau dia itu berbuat keliru, ngakui kekeliruan dia, dan dia bisa bertanggung jawab, itu hebat anak seperti itu. Oleh itu kita pun juga harus siap-siap ketika nanti anak kita itu akan berbuat kesalahan. Karena anak kita manusia biasa akan berbuat kesalahan anak kita itu. Maka yang penting apa? Ketika anak kita itu mengakui kesalahan dia, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah kita punya anak yang siap mengakui kesalahan. Tinggal diarahkan apa? Anak kita itu memperbaiki dirinya. Wes nak, kamu nggak apa-apa, kamu berbuat seperti ini nggak apa-apa lah. Yang penting kamu ngakui dan kamu itu mau cerita sama Abi, nggak apa-apa. Yang penting setelah ini kamu bertobat kepada Allah Ta'ala dan kamu perbaiki ya. Kita lebih enak dengan anak-anak seperti itu gitu, daripada anak-anak yang nggak mau cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya itu nganggap baik-baik saja, rupanya di belakang itu banyak yang nggak baik juga gitu. Ada anak-anak yang Masya Allah lah, di depan orang tuanya hebat-hebat lah itu, kayak malaikat, tapi di luarnya itu kayak syaitan gitu loh, di luar orang tuanya itu. Sehingga apa? Sehingga orang tuanya itu sampai nggak tahu terhadap perbuatan seperti itu. Kenapa? Karena terkadang anak kita itu kalau cerita sama orang tuanya itu masih ada kesan, kalau saya jujur, saya itu ajur. Kalau saya jujur, saya ajur. Karena kalau saya itu cerita terus terang sama orang tua, saya akan dihajar sama orang tua itu. Nah, itu jadi masalah. Kita nggak pernah mengapresiasi terhadap anak yang mengakui kesalahan. Sehingga Pak, anak itu malas untuk mengakui kesalahan. Kenapa? Karena saya akan dihajar gitu loh. Tapi kalau kita ada anak mengatakan, Bi, maaf ya saya salah dalam bab ini gini. Gak apa-apa nak, bagus. Yang penting apa kamu ngakui kesalahan. Yang penting apa kamu bertaubat. Allah saja memaafkan. Allah saja maaf pengampun gitu. Allah itu maha memaafkan. Kenapa kok kita nggak bisa memaafkan kesalahan anak kan gitu? Yang penting apa anak itu bertobat kepada Allah Ta'ala dan Allah sudah memaafkan dosanya, maka kita pun juga siap untuk memaafkan kesalahan anak. Dan nggak usah kita cari-cari lagi gitu. Nggak usah kita itu cari-cari lagi kesalahan anak, kita suudzon lagi, akhirnya kita ungkit lagi kesalahan-kesalahan anak yang sudah lalu. Nggak usah, biarkanlah. Kalau memang anak itu berjuang untuk menutup dirinya, sudah selesai kan itu. Nah, jadi seperti itu. Maka intinya momen Ramadan itu mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melatih anak kita itu untuk disiplin dalam kehidupan setiap harinya. Jadi intinya kita ulang kembali tentang pelajaran yang bisa diambil, nilai-nilai pendidikan di bulan Ramadan. Yang pertama, Ramadan merupakan momen terbaik untuk menguatkan iman anak kepada Allah Ta'ala. Untuk kita bangun rasa cinta, kemudian kita bangun rasa harap, kita bangun rasa khauf anak kita kepada Allah Ta'ala. Cinta, kita sebutkan tentang bagaimana Allah itu mensyariatkan Ramadan itu sesuai dengan perkembangan zaman kita ya, sehingga Allah itu mensyariatkan mudah.
Kalau seandainya Ramadan itu susah seperti zaman dulu, hancur kita semua itu. Kemudian yang kedua, rasa harap dengan cara kita sebutkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan sehingga anak kita itu memiliki rasa harapan. Kemudian yang ketiga, anak kita itu mulai dikenalkan tentang ancaman-ancaman. Siapa yang tidak puasa diancam dengan neraka jahanam. Tapi semuanya tiga-tiganya harus disebutkan. Jangan sisi ancaman saja yang didahulukan. Yang penting apa? Anak itu dibuat takut. Ahlus sunnah bukan beribadah kepada Allah karena takut. Ahlus sunnah itu mereka beribadah kepada Allah karena rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Siapa yang menggabungkan tiga-tiganya ini, maka dia itu ahlus sunnah. Kata Allah mengatakan, siapa yang beribadah karena cinta saja, maka dia sufiyah. Siapa yang beribadah karena rasa harap saja, maka dia murji'ah. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut saja, maka itu khawarij. Sedangkan ahlus sunnah itu siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa cinta, harap, dan takut yang digabungkan. Maka momen Ramadan itu momen terbaik untuk menggabungkan itu. Kemudian yang kedua, Ramadan merupakan kesempatan kita untuk menggambarkan kepada anak tentang indahnya surga. Kan keutamanya surga, masuk surga. Disitulah kita masuk tentang penanaman tentang indahnya surga. Sampai akhirnya anak kita itu cinta kepada surga. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga itu yang tadi telah kita sebutkan, yaitu Ramadan merupakan kesempatan untuk mendidik anak kita bahwa dunia itu negeri ujian. Dan kita nanti pasti akan meninggalkan dunia, sehingga bukan dunia itu segalanya. Maka ketika kita diuji, terkadang kita itu harus mengorbankan dunia demi tujuan kita, demi surga kita. Terkadang kita harus meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan sesuatu yang gak baik demi tujuan. Kemudian yang keempat, Ramadan adalah pendidikan untuk perjuangan. Ramadan adalah pendidikan untuk perjuangan, untuk sampai kepada tujuan. Kita dalam Ramadan itu kita akan dilatih untuk berjuang. Susah payah kita itu untuk menggapai tujuan itu luar biasa beratnya, tidak mudah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kita itu di Ramadan itu adalah momen kesempatan terbaik untuk mendidik disiplin di antara kita. Sehingga anak itu sudah mulai didisiplinkan, apalagi anak-anak yang sudah 7 tahun ke atas itu sudah mulai dilatih. Dia itu untuk puasa, dan puasa itu ada waktunya, ada batasannya, ada syarat-syaratnya. Demikian juga ada yang perlu dikerjakan, ada yang perlu ditinggalkan. Sehingga di bulan Ramadan itu mulailah anak itu didisiplinkan. Kecuali kalau anak-anak yang belum balik, kalau mereka pun mau mengamalkan puasa, kemudian mereka terkadang makan, minum, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa, karena mereka masih anak-anak, belum bisa didisiplinkan. Tapi kalau sudah masuk ke 7 tahun ke atas, mulai didisiplinkan mereka itu. Sehingga para sahabat itu ketika anak-anak yang 7 tahun ke atas, ya wa nusawwi musibyanana, kami pun memuasakan mereka gitu loh. Dengan cara apa? Kasih mainan kepada mereka sehingga mereka itu tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Yaitu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa anak itu perlu didisiplinkan. Sehingga anak itu tidak sembarangan. Aktivitas semua semrawut, serba tidak teratur aktivitas anak itu. Enggak, tapi anak itu mulai didisiplinkan sehingga kehidupannya itu teratur. Demikian juga Islam juga teratur seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dari nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya, dan saya bertobat kepada Allah Ta'ala dari kesalahan yang saya ucapkan di majelis ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, alhamdulillah ketika mendidik anak, saya selalu jelaskan ketika melakukan kebaikan akan mendapatkan balasan yang sangat indah dari Allah, yaitu surga. Namun terkadang anak-anak juga suka meremehkan dan malah tidak mendengarkan. Apakah boleh kita menjelaskan tentang ancaman Allah apabila melakukan hal yang tidak baik kepada anak usia 5 sampai 6 tahun, Ustaz? Iya. Ya, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah telah merahmati beliau dan keluarga beliau. Usia 5 sampai 6 tahun ini masih usia di bawah 7 tahun. Usia di bawah 7 tahun itu belum, kalau pendapat kita wallahu alam, belum layak untuk ditakut-takuti. Kita kasih motivasi kepada dia lebih. Kalaupun dia nggak mendengar nggak apa-apa, karena memang itulah cara belajarnya anak. Jadi yang perlu kita pahami di sini itu apa? Metode belajarnya anak itu beda dengan metode belajarnya orang dewasa. Kekeliruan pendidikan itu ketika menyamakan pendidikan itu harus sama, sehingga kalau kita didik orang dewasa itu harus duduk diam, seakan-akan di atas kepala mereka ada burung. Demikian juga ngajar juga seperti itu. Enggak, prakteknya enggak seperti itu gitu loh.
Demikian juga Rasulullah praktiknya nggak seperti itu juga. Sehingga tidak ada masalah anak itu kayak diomongi kayak nggak perhatian dan nggak apa-apa itu. Yang penting kita omongi gitu loh. Kita omongi, dan terkadang omongan yang kita ucapkan di mana mungkin kita melihat anak kita itu kayak mbah-mbah lah istilahnya itu. Tapi terkadang itu nanti akan masuk dalam pikiran anak. Karena memang caranya belajar anak itu seperti itu. Jadi intinya kalau umur masih di bawah 6 tahun itu atau di bawah 7 tahun itu, kalau bisa lebih didominankan mahabbah dan roja. Kalau anak itu nggak bisa menjalankan dengan baik, nggak apa-apa, karena belum ada perintah juga dari Allah dan Rasulnya itu. Kalau seandainya sholat saja yang wajib, yang super wajib lah intinya, itu saja diperintahkan ketika umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Itu sholat yang super wajib, apalagi Ramadan, puasa. Sehingga kalau yang penting kita itu motivasi anak untuk puasa. Kalau anak itu umur 5 tahun, 6 tahun kok mau puasa, ya saya mau puasa, padahal dia itu sedang makan itu, nggak apa-apa gitu loh. Cuma sekedar senang-senangan saja lah, nggak apa-apa. Yang penting dia itu sudah mulai intinya termotivasi untuk puasa, walaupun mereka pun juga belum puasa, dinamakan puasa nggak apa-apa. Atau mau puasa misalkan puasanya sampai zuhur misalkan, nggak apa-apa juga gitu loh. Puasa sampai zuhur nggak apa-apa. Demikian juga puasa mungkin yang penting saya mau puasa, tapi masih jajannya masih jalan, ya nggak apa-apa juga itu loh. Karena masih di bawah 7 tahun. Jadi di bawah 7 tahun itu anak itu belum nalar. Sehingga dia itu belum bisa nalar puasa itu apa, sholat itu apa, itu belum bisa. Kalau diadapkan di waktu itu malah bahaya. Maksud dihadapkan itu apa? Nah, kamu sholat harus diem. Itu nggak bisa. Ketika anak umur segitu itu nggak bisa gitu loh. Kalau kita paksa dia malah bahaya nanti, untuk pendidikan anak malah bahaya. Sehingga Rasulullah itu ketika beliau membawa Hasan ke masjid, kemudian Hasan itu menjadikan Rasulullah sebagai kuda-kudaan, Rasulullah biarkan. Kenapa? Karena masih kecil gitu loh, belum layak untuk diadapkan. Kita katakan tadi, diadapkan itu mulai ditartibkan, dirapikan, ya kan? Sampai akhirnya anak itu mulai diancam kalau tidak menjalankan. Itu ketika umur 7 tahun ke atas. Sehingga kalau di bawah itu, yang ada itu cuma motivasi, yang ada cuma diberikan rasa cinta. Yang penting anak itu, dia itu sudah senang dengan puasa, senang bulan puasa itu sudah alhamdulillah gitu. Dengan alhamdulillah, dengan motivasi kita itu. Walaupun nanti dia baru bisa mengerjakan mungkin umur 7 tahun, ya nggak apa-apa gitu loh. Nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, jawabannya ini ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Pertanyaannya, saya pernah diskusi dengan seorang murid kelas 3 SD. Dia terobsesi berjuang beribadah agar bisa masuk surga dan mendapatkan hadiah handphone Ustaz. Ya. Nah, pas si yang bertanya ini mengatakan di surga tuh ada sungai dari susu madu. Apa nggak mau dapat keutamaan seperti itu? Terus si anak menjawab, enggak, saya maunya handphone aja. Nah, bagaimana kita memberikan tanggapan yang bijak untuk memberikan tanggapan yang bijak untuk pendapat anak yang menyampaikan pendapat seperti itu, Ustaz? Ya, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah telah merahmati kita semua. Roja yaitu memberikan harapan, memberikan iming-iming lah istilahnya itu. Itu kalau bisa itu jangan iming-iming dunia. Kalau bisa iming-iming dunia itu nantilah nomor sekian lah gitu. Kalau bisa malah jangan. Iming-iming dunia itu jangan. Tapi kalau bisa itu iming-iming akhirat, nanti dunia itu dikasih langsung aja, nggak usah diiming-iming gitu loh. Misalkan gini, contohnya misalkan, nah kalau kamu misalkan bisa hafal Quran, Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar di surga ini. Walaupun apa? Nanti ketika anak itu hafal Quran, ya kita kasih hadiah gitu loh. Tapi nggak usah itu jadi motivasi dia untuk hafal Quran gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan diusahakan motivasi atau iming-iming itu jangan dunia. Kenapa? Karena nanti itu akan menjadi tujuan gitu loh. Dan ketika anak dididik seperti itu, nanti itu akan menjadi motivasi seumur hidupnya, itu bahaya. Sedikit-sedikit masalah dunia, sedikit-sedikit tujuannya dunia, sedikit-sedikit dunia. Kenapa? Dari dulu dididik seperti itu sama orang tuanya gitu loh. Setiap puasa diiming-iming nanti dapat es krim, nanti diiming lagi dapat HP, diiming seperti ini. Jangan. Kalau kita mau ngasih HP itu, wis biarkan itu sebagai hadiah, bukan iming-iming awal kali itu. Misalkan kita katakan, nak, puasa Ramadan, nanti kalau puasa Ramadan 30 hari, kamu pasti akan dicintai sama Allah Ta'ala. Kamu nanti kalau sudah dicintai sama Allah Ta'ala, semuanya akan ada. Kamu pengen apa saja ada itu. Ya kan? Kalau misalkan dia ngomong, lah saya pengen HP itu, minta aja sama Allah gitu loh.
Minta sama Allah Ta'ala, nanti pasti Allah akan mudahkan kamu itu punya HP gitu. Jangan langsung saya janjikan, nanti tak janjikan HP, jangan. Kamu minta sama Allah Ta'ala, kamu kalau puasa 30 hari, kamu nanti itu 1 bulan full, kamu nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti nanti Allah itu akan memberikan kamu rezeki tanpa disangka-sangka. Itu yang kita motivasikan. Kita faham padahal itu. Padahal kita sudah nyiapkan, nanti kalau anak kita puasa 30 hari, saya akan memberikan dia HP itu. Akhirnya apa? Setelah 30 hari selesai, kita bawa HP kepada anak. Nah, ini HP. Ini HP hadiah kepada kamu karena kamu itu sudah selesai 30 juz, dan itu Allah yang ngasih hadiah gitu, cuma lewat perantara Abi gitu. Sehingga apa? Ketika anak itu mendapatkan HP, ya Masya Allah, berarti Allah itu baiknya luar biasa itu, walaupun perantaranya Abi kan itu. Tapi maksudnya apa? Jangan sampai HP itu menjadi iming-iming ketika anak itu pengen menyelesaikan. Terkadang memang kita itu pengen instan gitu. Pengen instan itu apa? Memang cara mudah anak itu pengen mengamalkan kebaikan dengan cara kita iming-iming dunia itu. Nah, kalau kamu bisa seperti ini, es krim tak kasih ini. Nah, kalau kamu nanti ngamal seperti itu, tak kasih duit segini. Nah, kalau kamu seperti itu, tak kasih HP itu. Akhirnya apa? Anak itu termotivasi. Tapi karena itu gitu. Coba kita lihat. Nah, kamu tak kasih pilihan, kamu dapat HP atau kamu dapat surga itu. Enggak, HP sajalah saya kan. Kenapa? Karena iming-iming dari dulu itu dunia. Nah, itu kita katakan fahami di sini karena ini bahaya. Bahaya itu kenapa? Karena ketika pendidikan dari awal itu sudah iming-iming itu dunia itu terkadang anak kita ketika dewasa itu susah untuk meninggalkan itu gitu. Sehingga kita katakan ya Pak, kita jadi caranya putar sedikit. Nah, kamu ibadah puasa 30 hari. Nanti kamu itu kalau sudah jadi orang bertakwa, kamu minta apa saja itu pasti Allah akan mudahkan gitu. Nah, tinggal kamu itu minta apa sih gitu. Saya itu pengen minta ini, misalkan minta HP, saya tadi lah gambarnya HP misalkan. Oke, nggak apa-apa gitu. Kamu tinggal puasa, kamu berharap sama Allah Ta'ala gitu. Kamu minta sama Allah Ta'ala bener, nanti pasti Allah akan ngasih kamu HP itu. Nah, kita sudah mau ngasih memang, ini HP sudah kita siapkan, mau kita kasih ketika anak itu selesai 30 hari itu. Nah, nanti kita kasih. Tapi itu bukan iming-iming HP yang sekarang saya pegang ini, atau iming-iming itu dari saya, bukan. Tapi dari dia itu berharapnya sama Allah Ta'ala. Setelah dikasih, nah kan hebat kan Allah itu kan, bener kan? Kalau kamu jadi orang bertakwa, kamu itu bisa puasa, kan Allah akan ngasih kamu kan, nah ini HP kamu, ini kan dari Allah Ta'ala kan itu. Nah, sehingga pendekatannya beda, maka itu hati-hati. Saya katakan hati-hati kalau motivasi dalam beribadah itu adalah duniawi. Memang itu cara paling cepat untuk memikat orang, itu paling cepat seperti itu, supaya itu cepat beribadah. Tapi hati-hati nanti ke depannya bahaya. Wallahu a'lam. Ya, ini Ustaz, ada satu pertanyaan masuk. Ya. Bagaimana menghadapi anak yang suka memberi argumen di setiap perintah orang tua, Ustaz? Ya. Anak yang suka memberikan argumen ketika diperintahkan sama orang tua itu menunjukkan kecerdasan anak itu. Mungkin dia tipikal orang-orang yang jadi pemimpin, yang dia tidak akan nurut sampai dia itu bisa terkalahkan argumen dia. Orang seperti ini berarti caranya orang tua harus bisa mengalahkan argumen dia. Sehingga ketika memerintahkan, maka terkadang saya katakan dari awal itu, anak itu nggak bisa diperintahkan dengan perintah saja. Namanya al-amrul mujarrad, perintah kosong. Nah, sholat. Nah, waktunya untuk puasa. Nah, kamu seperti ini. Terkadang anak itu nggak bisa seperti itu gitu loh. Anak butuh argumen, kenapa gitu loh. Anak butuh seperti itu, jawaban kenapa. Sehingga terkadang kita itu harus adu argumen dulu sama anak, sampai akhirnya anak itu dia itu kalah argumennya, bisa menerima argumen kita, akhirnya baru dia itu akan mengamalkan dengan hatinya. Anak seperti ini itu potensi dia. Ini adalah potensi. Jangan kita anggap itu anak kelemahan, yaitu sebagai masalah. Anak itu sebagai masalah sehingga kita menganggap itu masalah gitu. Kalau kita menganggap itu masalah, maka nanti turunannya banyak sekali itu. Turunan dari itu masalahnya itu banyak sekali kalau itu kita anggap sebagai masalah, problem. Tapi kalau kita anggap itu bukan problem, kita anggap itu adalah kebaikan, sehingga tinggal kita motivasi bagaimana anak itu bisa menerima hujah kita. Kita siapkanlah hujah-hujahnya itu. Maka intinya anak seperti ini kita tinggal arahkan saja yang baik. Nah, misalnya gini, kita arahkan, nah kalau memang itu perintah orang tua, namanya perintah orang tua itu wajib. Sehingga kalau memang orang tua itu memerintahkan perintah, itu kan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bakti sama orang tua kan itu. Misalkan kalau kita sudah kalah argumennya, kita bisa masuk dengan pintu itu gitu loh.
Tapi jangan kita itu langsung menghukumi anak, dasar anak nggak punya adab, dasar anak nakal, dasar anak keras kepala, dasar anak nggak bakti sama orang tua dan yang lainnya. Ini bahaya. Kalau kita menganggap seperti ini bahaya. Maka pendekatan kita lebih ke kasih argumen sampai anak itu bisa terpatahkan argumennya sehingga dia itu bisa mengamalkan dengan hatinya. Atau kalau kita itu memang nggak bisa mematahkan argumen dia, kita pendekatannya lewat itu, bakti sama orang tua, kemudian dan yang lainnya lah itu, motivasi-motivasi itu. Sampai akhirnya nanti itu anak itu walaupun memiliki prinsip, walaupun saya itu menang argumen, tapi karena itu orang tua saya harus taat kepada orang tua karena dia itu bukan menang argumen orang tua itu, tapi karena Allah yang memerintahkan kita itu untuk taat. Oleh itu intinya menghadapi anak seperti ini itu sabar saja, tinggal kita kasih motivasi ya. Kita memang namanya didik anak itu, kalau istilahnya orang-orang Jawa itu istilahnya itu ususnya dawa gitu. Mendidik anak itu perlu kesabaran, sabar yang ekstra, karena yang kita hadapi anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Ada yang anaknya itu sukanya membantah, ada yang anaknya itu sukanya ngambek, ada yang anak itu ya semacam-macam lah gitu loh, susah dibilangin, wes macam-macam lah namanya karakter anak seperti itu. Tapi kita pahami bahwa semua itu potensi. Semua yang dijalankan sama anak kita itu adalah potensi yang kita harus menghargai, itu adalah potensi. Tinggal bagaimana kita itu arahkan kepada kebaikan. Walaupun semua itu potensi itu baik, tetapi nanti ada namanya fitrah iman. Namanya fitrah iman. Jadi ada fitrah iman. Fitrah iman itu yang akan menundukkan. Semua potensi harus tunduk ke itu. Ada potensi yang hebat, tapi ketika itu melanggar agama, maka tidak ada namanya itu potensi. Itu bukan potensi itu. Jadi intinya fitrah atau potensi anak itu nanti akan dikawal dengan iman atau syariat. Sehingga semua potensi-potensi yang itu melanggar syariat, maka itu tidak dianggap potensi, karena potensi itu tetap harus koridornya syariat. Seperti misalkan dalam masalah tadi, misalkan sukanya melanggar, kalau memang melanggarnya itu sudah sampai tingkatan durhaka sama orang tua, maka berarti nggak boleh. Anak perlu kita didik seperti itu. Tetapi kalau itu cuma masalah pendapat, di mana itu tidak termasuk namanya melanggar lah, orang tua juga harus bisa memahami karakter anak seperti itu, sehingga kita itu terkadang harus kita dudukkan sama anak supaya tidak terjadi masalah dengan anak. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi lembaga pendidikan khususnya TK yang menargetkan hafalan Al-Quran juz 30 dan bisa baca Iqra, sedangkan di sini tidak ada sekolah fitrah? Jazakallah. Ya, kepada saudara kita yang bertanya, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Menargetkan anak dengan kognitif itu memang itu tidak seharusnya, apalagi bagi anak yang dia itu belum waktunya untuk ditarget. Ya, sampai ada hukuman dan yang lainnya. Kalau tidak sampai terjadi seperti itu, maka nanti dihukum turun kelas atau misalkan dihukum nggak masuk atau yang lainnya. Nah, itu bahaya bagi fitrah anak. Terus bagaimana kalau seandainya kita itu kalau menargetkan itu bukan target seperti itu. Jadi targetnya itu nanti siapa yang seperti ini kita masa itu kasih motivasi yang lain, bukan target. Target itu paksaan harus sekian, targetnya harus sekian gitu. Tapi kita kasih motivasi yang lain. Ya itu tinggal kreativitas lah, bisa kreativitas, bisa kasih motivasi yang lain, itu bisa. Terus bagaimana kalau kita itu sekolahnya itu seperti itu, sekolah anak kita itu, maka tinggal kita bilang ke orang tuanya, ustadz dan ustadzah, untuk anak saya, saya biarkanlah anak saya itu semampu dia lah, karena saya masih membangun masalah cinta dulu sama Al-Quran. Ya, jadi saya minta sama ustadzah itu jangan terlalu ditekan untuk anak saya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau bisa masa itu kedekatan sama guru itu alhamdulillah, sehingga guru itu bisa menyadari. Tapi kalau gurunya tidak mau menyadari, enggak harus targetnya seperti ini, ngikuti anak-anak yang lain, ya sudah, enggak apa-apa. Yang penting apa? Anak yang kita kasih motivasi di rumah sendiri, kita kasih motivasi, kemudian kita sering tanamkan rasa cinta sama Al-Quran, cinta sama Islam, cinta sama Allah. Dan itu memang butuh proses lama gitu, enggak mudah gitu, tidak mudah. Saya untuk mendidik anak saya cinta sama membaca, itu prosesnya lama sekali gitu, dan hasilnya luar biasa, dahsyat hasilnya itu. Ketika anak itu sudah senang dengan membaca, karena kita dulu sering menceritakan cerita-cerita dan yang lain sering membacakan, itu luar biasa hasilnya itu. Anak kita itu sampai membaca sendiri itu cepat sekali itu. Jadi ya luar biasa lah kita melihat itu, masya Allah itu. Walaupun secara akademisi
hafalan Quran misalkan, anak saya pun juga karena senang sudah sama Al-Quran itu, akhirnya belajar baca sendiri itu, di rumah sering baca sendiri itu. Tapi kalau Al-Quran memang belum saya pacu di Al-Quran, hafalannya itu belum. Sehingga karena masalah di kelas mungkin kalah lah sama yang lain. Tapi kalau untuk semangat atau cintanya sama Al-Quran, itu kita sudah melihat dan kita bangga dengan itu gitu. Walaupun secara akademisi kita kurang. Maka tinggal kalau anak itu di sekolah seperti itu, ya tinggal di rumah anak itu kayak intinya dibasuh lukanya gitu loh. Ketika dia dipaksa nangis misalnya, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa, nggak usah nangis, yang penting semampu anak saja wes. Nah, orang tuanya itu yang seperti itu. Jangan malah sudah pusing anak itu di sekolah, pulang masih dipaksa lagi sama orang tuanya untuk merojaah lagi itu. Jangan, bukan seperti itu. Tapi di rumah itu dimotivasi tentang keindahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Dan itulah itu motivasi itu yang dibutuhkan sama anak gitu loh. Sehingga orang tua itu kalau bisa yang menyiapkan motivasi ketika sekolah itu tidak bisa memberikan motivasi. Sekolah itu hanya bisa akademisi dan akademisi. Maka kita sebagai orang tua yang menyiapkan itu yang kita menyiapkan untuk bagaimana anak itu supaya termotivasi mengamalkan itu karena hatinya. Wallahu a'lam. Ini masih ada satu lagi, Ustaz. Enggak apa-apa ya, Ustaz ya. Yeah. Satu lagi terakhir. Ini pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kepada anak tentang kebiasaan ayahnya yang belum bisa berubah, Ustaz? Misalnya bawa handphone ke kamar mandi. Ya, jadi intinya ini kalau anak itu sudah mulai dewasa, kemudian melihat orang tuanya itu masih banyak kekurangan, itu nanti masuk dalam bab dakwah. Namanya bab dakwah itu ada fikihnya, Sehingga dakwah itu bukan kayak kita itu memperbaiki motor yang rusak, langsung diperbaiki sekaligus, sehingga sekali ngomong harus bisa diterima, bukan. Yang kita hadapi itu manusia. Demikian juga bahwa kita didik anak itu bukan kita itu mendidik komputer gitu loh. Tinggal dikasihkan file-file ilmu selesai, bukan. Kita itu ketika mendakwai seseorang atau kita itu pengen mendidik seseorang, yang perlu kita pahami itu dia itu manusia. Manusia yang punya syahwat, punya akal, manusia yang punya hati, itulah yang kita harus dominankan. Sehingga apa? Untuk kita itu menasihati orang itu, yang pertama itu kita ambil dulu hatinya. Sehingga intinya pelan-pelan lah kita itu nasihati, apalagi orang tua. Kalau kita menasihati anak mending, maksudnya itu anak lebih bisa mendengar orang tua daripada orang tua mendengar kepada anaknya. Sehingga itu nanti masuk ke dalam bab namanya fikih dakwah, bagaimana kita itu berdakwah kepada seseorang. Jika memang perkara itu mungkar dan dinamakan dengan mungkar, itu kata para ulama, yaitu mungkar itu mujma' alaihi, sesuatu yang disepakati oleh para ulama kalau itu mungkar, itu baru boleh kita ingkari. Tetapi sesuatu yang tidak mungkar itu kan nggak ada masalah gitu. Kalau sesuatu itu tidak mungkar, sehingga kita nasihati ada masalah. Tapi untuk kita anggap itu kemungkaran yang harus kita ingkar mungkar, itu juga nggak tepat juga, karena itu bukan sesuatu yang haram. Seperti misalkan orang di WC sambil bawa koran, kemudian bawa HP, apakah itu perkara yang mungkar? Belum tentu juga gitu loh. Karena mungkin terkadang dia itu pengen membuka sesuatu yang mubah gitu loh. Berita-berita kan mubah gitu loh. Itu kan bukan ilmu agama kan gitu. Sehingga maksudnya itu untuk mengatakan itu perkara yang mungkar, itu harus kita dudukkan dulu itu. Kalau itu memang perkara mungkar, harus kita ingkari. Tapi cara mengingkari itu butuh ilmunya dan butuh dinamakan dengan fikih dakwahnya itu. Tetapi kalau itu belum mungkar, apalagi masalah khilafiyah, apalagi sesuatu yang boleh, maka kita janganlah itu kita mengatakan itu perkara yang mungkar gitu, karena itu masalah-masalah yang boleh gitu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin pada umum wabah kita cukupkan dulu kajiannya karena sudah mau jam 11 di hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa kita ambil manfaatnya dan diingatkan kembali. Jika ingin mengulang kajiannya akan di-share nanti linknya di grup setelah kajian dan diedit. Kemudian diingatkan juga untuk mengisi aha momen
nanti linknya akan dikirim ke grup oleh wali kelas. Baik Ustaz, jazakallahu waktunya hari ini, semoga berkahi waktu antum dan perlu di sana, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin. Selamat ibadah untuk semuanya juga. Amin. Taufik. Kita sampai di Idul Fitri nanti. Amin. Demikian kajian Parenting hari ini. Semoga Allah berkahi, semoga Allah terima amal ibadah kita hari ini, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.